Aku dulunya adalah yatim piatu dari klan terkuat di alam dewa, namun mampu memerintahkan 10.000 tentara iblis, menjerumuskan seluruh alam dewa ke jurang kehancuran abadi. Hanya karena aku lahir saat perang antara alam abadi dan alam iblis meraih kemenangan besar. 7 klan utama alam abadi menganggapku sebagai pertanda buruk, bersatu dan berusaha sekuat tenaga untuk memusnahkanku. Klan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi, menyebabkan seluruh klan musnah dalam semalam. Aku juga diputuskan meridian abadiku di depan umum, saat sebuah pedang besar hendak menebas ke arahku. Ayah melindungiku dengan tubuhnya, dan bahkan sebelum kematiannya, dia memasang susunan teleportasi untuk mengirimku pergi. 18 tahun berlalu dalam sekejap mata. Mengingat klan dibunuh hidup-hidup di depan mataku, bahkan jika aku sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Aku selalu memikirkan balas dendam, yang menyebabkan aku secara bertahap menjadi jahat, karena kalian tidak adil. Maka jangan salahkan aku karena tidak bermoral. Bahkan jika aku memegang pedang setinggi 3 kaki, aku akan memastikan tidak ada ayam atau anjing yang tersisa di alam abadi. Saat ini, karena hati yang penuh dengan balas dendam, secara langsung mengaktifkan sistem pemanggilan tentara iblis yang tersembunyi di tubuhku. Dan sistem juga langsung melemparkan 3 set pemula kepadaku. Tubuh iblis kekacauan jurang, pedang jurang iblis kaisar kutub, pil pemulihan yang luar biasa. Aku tidak ragu sedikitpun, mengambil pil pemulihan yang luar biasa dan langsung menelannya. Seketika, tubuhku seperti terbakar api. Luka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan meridian yang patah juga pulih dengan cepat, tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Tubuhku telah pulih seperti semula. Tidak, aura masih melonjak. Tiba-tiba, bulan merah muncul di langit, dan sejumlah besar energi iblis muncul di langit dan mengalir ke tubuhku. Kekuatanku langsung menembus ke alam transformasi naga, penggantian tulang ilahi. Aku secara kasar memahami sistemnya. Sistem pemanggilan tentara iblis membantu tuan rumah menjadi penguasa iblis yang menginjak-injak 3 alam. Setiap kali tuan rumah membunuh seorang kultivator, kamu bisa mendapatkan kartu pemanggilan tentara iblis. Kartu pemanggilan tentara iblis dapat memanggil tentara iblis. Semakin kuat kultivator yang dibunuh oleh tuan rumah, semakin kuat tentara iblis yang dipanggil. Setiap kali jumlah tentara iblis yang dimiliki tuan rumah menembus alam, dia akan menerima hadiah besar tambahan. Dapat sangat meningkatkan kultivasi seseorang. Untuk para kultivator di bawah tentara iblis, tuan rumah juga dapat memperoleh kartu tentara iblis yang sesuai. Setelah memahami sistemnya, aku sudah melihat sosok heroik masa depanku memegang pedang jurang iblis, diikuti oleh 10.000 tentara iblis di belakangku. Aku melihat monster yang tertarik kepadaku di depanku. Tuan rumah membunuh makhluk dengan kultivasi dan regenerasi, dan juga dapat memperoleh kartu pemanggilan tentara iblis. Mendengar kalimat ini, senyum jahat muncul di wajahku. Lalu, raungan monster terdengar dari gunung. Pada saat yang sama, seorang tetua abadi datang ke gunung untuk berlatih. Melihat energi iblis yang terkondensasi di gunung, dia mengikuti energi iblis untuk membunuhku. Dan saat ini, aku baru saja membunuh monster batu. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh 10 kartu pemanggilan tentara iblis, memiliki batasan saat tentara iblis menerobos. Selamat kepada host karena mendapatkan teknik iblis pemakan surga tingkat atas. Suara sistem baru saja selesai. Teknik iblis pemakan surga langsung terukir di benakku. Aku segera mulai menjalankannya dengan intens, dan dalam sekejap, energi iblis di sekitarku melonjak. Pusaran terbentuk di sekelilingku, dan gumpalan energi spiritual tersedot ke dalam tubuhku, hingga energi spiritual dalam radius 100 li tersedot habis. Baru setelah itu aku berhenti. Sambil melihat menara pemanggil tentara iblis di tanganku, aku memanggil sistem. Langsung gunakan semuanya. Dengan cepat, bayangan hitam muncul di belakangku. Berdiri rapi dalam barisan, seperti legiun pembunuh. Aku melirik 10 tentara iblis di depanku. Jumlahnya masih terlalu sedikit. Jika aku ingin mengalahkan 7 keluarga besar, kekuatan ini masih jauh dari cukup. Menghilang tanpa jejak. Saat aku duduk bersila, bersiap untuk beristirahat sejenak, seorang lelaki tua menghunus pedang panjang ke arahku. Aku menangkis dengan kedua tangan dan membanting telapak tangan. Detik berikutnya, energi telapak tangan dan energi pedang bertabrakan, membentuk ledakan dahsyat. Aku langsung memuntahkan seteguk besar darah. Jelas sekali, aku saat ini sama sekali bukan lawan lelaki tua kuat dari alam raja ini. Aku berbalik dan melarikan diri. Tetapi lelaki tua itu mengejar tanpa henti, sampai aku jatuh ke tanah. Lelaki tua itu segera memasang tampang. Pemenang. Aku mencibir lagi dan lagi, anjing tua, kau tidak bermoral, menyerang secara diam-diam. Lelaki tua itu telah hidup selama 3.000 tahun. Ini pertama kalinya seseorang berani memarahinya, anjing tua. Seketika, amarahnya membara. Dia mengangkat pedang panjangnya untuk mengirimku pergi. Melihat lelaki tua yang datang dengan cepat, niat membunuh melintas di mataku. Pedang Moyuan langsung muncul di tanganku. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan secercah ketakutan melintas di matanya. Lebih dari itu, ada keserakahan.
Dia sangat mengerti bahwa pedang Moyuan adalah senjata tingkat bumi yang kuat. Bahkan jika orang biasa memegangnya, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh seorang kultivator yang kuat dengan satu pedang. Tetapi lelaki tua itu tidak mundur sedikit pun. Dia masih menebas ke arahku dengan cepat, karena selama dia membunuhku, dia bisa memiliki pedang Moyuan di tanganku. Maka dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Pedang membelah langit, aku meraung. Mengangkat pedang Moyuan dan menebasnya, energi pedang hitam pekat langsung melesat keluar. Pada saat ini, lelaki tua itu menyesalinya. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi saat dia berbalik, sudah terlambat. Lelaki tua itu langsung terbelah menjadi dua. Bersamaan dengan itu, di sekte Qingyun yang berjarak ribuan li, seorang murid dengan sangat cemas melaporkan kepada pemimpin sekte, Tetua Agung, yaitu lelaki tua tadi. Nama menghilang dari prasasti jiwa, yang berarti Tetua Agung telah meninggal, dan semua orang yang hadir langsung marah. Pemimpin sekte bahkan memerintahkan semua orang untuk membuatku berumur panjang dengan segala cara. Setelah diserang oleh lelaki tua itu, aku juga sangat menyadari bahwa aku hanya bisa terus meningkatkan kemampuanku. Agar bisa bertahan hidup di dunia ini, agar bisa kembali ke kapal takdir, semua prajurit iblis, dengarkan perintah. Di pegunungan ini, semua makhluk hidup, jangan tinggalkan satupun. Sosok hitam melesat lewat, dan tak lama kemudian, suara notifikasi sistem berbunyi. Selamat kepada tuan rumah karena memiliki lebih dari 100 tentara iblis, hadiah untuk tuan rumah adalah bayangan pedang pembunuh rusa. Begitu kata-kata itu diucapkan. Sensasi bayangan pedang yang kuat muncul di benakku, membuatku langsung memahami seni bayangan pedang pembunuh rusa ini. Tiba-tiba, aku merasakan aura pembunuh yang kuat, dan ketika aku menoleh ke belakang. Di langit di atas gunung puluhan ribu meter jauhnya, dua sosok sedang mengamatiku, dan ketika mereka melihatku menoleh, keduanya berbalik dan melarikan diri. Mungkinkah orang-orang yang kubunuh lelaki tua itu datangkan? Aku juga tidak ingin mengejar mereka. Tugas terpenting saat ini adalah terus membunuh makhluk hidup dan meningkatkan jumlah tentara iblis. Meningkatkan kemampuanku sendiri. Dengan setiap bayangan pedang, segera suara sistem berbunyi lagi. Selamat kepada tuan rumah karena jumlah prajurit iblisnya telah menembus 1000. Hadiah untuk tuan rumah adalah tubuh 10.000 naga. Begitu kata-kata itu diucapkan. Puluhan ribu hantu naga hitam meraung ke langit, dan kultivasiku langsung menembus ke alam transformasi naga tingkat 3. Bahkan jika aku merasa kekuatanku saat ini sudah tak terduga, aku tahu di dalam hatiku. Untuk 7 klan besar, jika aku ingin membalas dendam, diriku yang sekarang masih terlalu lemah. Aku hanya bisa terus berkultivasi, memanggil pedang jurang iblis, membangunkan prajurit iblis. Membantai monster di gunung 10.000 binatang satu demi satu, kemanapun aku pergi. Tidak ada rumput yang tumbuh, dalam sekejap, gunung 10.000 binatang menjadi lautan mayat dan darah mengalir menjadi sungai. Hanya dalam 2 jam, jumlah prajurit iblisku telah meningkat menjadi lebih dari 5.000. Monster tingkat tinggi di gunung 10.000 binatang juga merasakan bahaya dan berkumpul bersama. Bahkan 2 raja iblis yang bermusuhan, 9 ular pitoneter dan harimau api lai, bergabung untuk memusnahkan pasukan besar prajurit iblisku. Tepat ketika mereka merencanakan strategi, aku muncul sendirian di belakang mereka. Melihat ini, harimau api lai panik dan langsung berubah menjadi bola api dan menyerbu ke arahku. Aku langsung menukar pedang abis iblis dan menebasnya dengan pedang, dan dengan lolongannya. Raja iblis generasi itu jatuh, dan ular piton 9 neter melihat ini, dan aura kemarahan menghilang seketika. Dengan banyak iblis kecil, ia berbalik dan melarikan diri. Dengan saran satu demi satu, semua monster di Gunung Wansho dengan cepat. Semuanya mati secara tragis, seluruh Gunung Wansho sunyi, dan pada saat ini, di sekte Qingyun. Sekte Master Hawking mendengarkan apa yang dilihat oleh 2 Taois yang melarikan diri kembali dari Gunung Wansho, sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, binatang iblis di selatan telah lama dimusnahkan, dan belum muncul selama lebih dari 30.000 tahun. Tetua Agung Kota Selatan mati di tangan binatang iblis ini. Tepat ketika seluruh aula berdiskusi tentang bagaimana cara menangani urusanku, seorang pemuda masuk. Sekte Master segera mengerutkan kening ketika melihat orang ini. Merasakan krisis yang kuat, dia adalah Ji Wushuang, putra suci dari tempat suci pusaran surgawi. Jika sekte Qingyun adalah keluarga besar yang kuat di selatan, maka tempat suci pusaran surgawi adalah penguasa selatan. Melihat seluruh 3 alam, itu juga merupakan kekuatan top yang tak tertandingi. Dalam sekejap, seluruh sekte Qingyun menjadi sunyi. Ji Wushuang melemparkan sebuah lukisan dan berkata, "Perhatikan orang ini di atas. Jika ada berita, beritahu aku secepatnya. Aku akan memberimu hadiah besar. Jika kamu tidak melaporkannya, maka sekte Qingyun MU tidak perlu ada di dunia ini." Setelah berbicara, dia mengambil jimat transmisi suara dan melemparkannya ke tangan Hawking. Hawking membuka gulungan itu dengan tangan gemetar. Di atasnya sebenarnya adalah potret Sumoku. Dan 2 Taois yang melarikan diri kembali melihat potret itu. Berbisik, "Bukankah ini yang kita lihat di Gunung Wanhou?" Kata-kata ini sampai di telinga Ji Wushuang.
dan dia tidak melaporkannya. Tetapi akan melibatkan seluruh sekte Qing Yun. Kedua Taois itu langsung berlutut di tanah dan menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar lagi. Setelah mendengarkan, Ji Wushuang tertawa terbahak-bahak, 18 tahun, kamu akhirnya muncul. Menurut arti dari sekte suci pusaran surgawi, selama dia membawaku kembali, dia akan bisa memasuki sekte suci pusaran surgawi. Untuk mendapatkan kultivasi yang kuat, kita harus tahu bahwa alam bawah sekte suci pusaran surgawi dan kitab suci pusaran surgawi alam atas adalah eksistensi yang sangat berbeda. Memikirkan hal ini, sudut mulut Ji Wushuang lebih sulit ditekan daripada Aka. Dia segera meminta kedua Taois itu untuk membawanya ke sana. Menemukan Gunung Wanshoku, kepala sekte Qing Yun dan para tetua juga mengikuti dari dekat. Mereka semua ingin melihat orang suci macam apa yang bisa membuat sekte suci pusaran surgawi alam atas begitu repot mencarinya. Ketika sekelompok orang tiba di Gunung Wansho, melihat energi iblis yang menyelimuti Gunung Wansho dan bau darah yang menyengat yang memenuhi gunung, Ji Wushuang yakin bahwa aku pasti iblis besar yang membahayakan dunia, yang akan menarik perhatian sekte suci pusaran surgawi. Memasuki gunung, melihat mayat di mana-mana dan sungai darah di Gunung Wansho. Semua orang menggigil. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan saya duduk bersila di atas rumput, memejamkan mata dan berkultivasi, sementara di sekelilingku ada tumpukan inti iblis seperti gunung. Saat teknik kultivasi diaktifkan, kekuatan iblis di dalam inti iblis di sekitarnya segera tertarik dan mulai mengalir ke dalam tubuhku melalui setiap pori-pori. Meningkatkan kultivasiku. Awalnya aku hanya berada di tingkat 3 alam transformasi naga, tetapi dengan mengalirnya inti iblis di sekitarku ke dalam tubuh, langsung menembus ke tingkat 6 transformasi naga. Ji Wushuang melihat dengan jelas wajahku dan berteriak. Benar-benar kamu, Sumo, orang dewasa dari sekte pusaran surgawi sedang mencarimu. Apakah kamu akan ikut denganku dengan patuh, atau kamu ingin aku turun tangan untuk membawamu pergi? Seperti yang diduga, mereka akhirnya datang. Aku mencibir. Kalian harus tahu bahwa ketika aku melarikan diri dari alam abadi, aku hanyalah seorang sampah dengan semua meridian putus. Mereka memperlakukan seorang sampah dengan sangat hati-hati. Tidak heran mereka berada di atas 3 alam. Cukup hati-hati dan teliti. Ji Wushuang tidak tahu pengalamanku, juga tidak mengerti kata-kataku. Dia hanya mengeluarkan senjatanya dan berkata, apakah kamu akan ikut denganku dengan patuh? Atau kamu ingin aku turun tangan? Aku melihat ke arah Ji Wushuang dan berkata dengan nada menghina. Aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membawaku pergi? Mendengar perkataanku, Ji Wushuang tampak marah dan bersiap untuk menghukumku. Ini adalah pemimpin sekte Qing Yun, Hou Qing, menghentikan Ji Wushuang. Dia berkata bahwa kultivasiku yang kecil ini serahkan saja padanya. Beri sekte Qing Yun kesempatan untuk menunjukkan diri. Setelah berbicara, angin menderu, dan sebuah pukulan berat menghantamku. Pukulan ini mendominasi dan tak tertandingi, sangat kuat, dan langsung menghancurkan udara. Mengeluarkan gelombang sonik. Aura Hou Qing juga meledak pada saat ini. Ternyata dia adalah seorang ahli puncak dari tingkat 9 alam raja. Jika pukulan ini mengenai, apalagi seorang kultivator dari alam transformasi naga. Bahkan seorang kultivator alam raja akan terluka parah meskipun tidak mati. Namun, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, ekspresiku tidak berubah sama sekali, seolah-olah aku sama sekali tidak menaruhnya di mata. Faktanya memang demikian. Sekarang, aku memang tidak menaruh Hou Qing di mataku. Tingkat 9, aku juga mengangkat tanganku dan mengeluarkan pukulan yang sama. Saat pukulan keluar, 9 suara gelombang segera bergema, dan di belakangnya juga muncul 9 bayangan gelombang. 9 bayangan gelombang saling menumpuk, meningkatkan kekuatan pukulan sumo. 9 tim langsung disapu bersih, detik berikutnya, kedua tinju bertabrakan. Suara keras terdengar, Hou Qing sangat pucat, memegangi dadanya dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Melihat kekalahan Hou Qing, semua orang dari sekte Qing Yun terkejut, pemimpin sekte mereka sendiri. Tidak bisa menahan pukulanku, itu terlalu keterlaluan. Sepertinya sekte Qing Yun kalian tidak perlu ada lagi. Semuanya adalah sekelompok sampah. Ji Wushuang menendang Hou Qing, dan mengalihkan pandangannya padaku. Kemudian, aura alam kuning tingkat 3 meledak dengan dahsyat, menyapu langit dan bumi. Kakinya bergerak, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya, dan dengan cepat berlari ke arahku. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata dia sudah tiba di depanku, tetapi kecepatanku juga tidak lambat. Saat dia bergerak, aku sudah mengeluarkan pedang iblis pendendam, dan kemudian mengaktifkannya. Ki iblis yang menakutkan segera menyebar, menyelimuti langit dan bumi ini, aura kaisar yang lemah menyapu. Bahkan membuat langit dan bumi berubah warna. Namun ini belum berakhir, ki iblis yang bergejolak juga menyebar dari tubuhku. Roar, suara raungan naga terdengar, seekor naga iblis hitam muncul. Kemudian menyuntikannya ke dalam pedang iblis pendendam, satu tebasan membelah langit, seketika itu tak tertahankan. Cahaya pedang hitam pekat langsung menembak keluar, pembunuh merobek semua yang ada di dunia. Merasakan kekuatan pedang ini.
Ekspresi Ji Wushuang tiba-tiba berubah drastis. Dari pedang ini, dia merasakan perasaan ancaman yang ekstrim. Jika terkena pedang ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Menyadari hal ini, Ji Wushuang segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Mengikuti gerakannya, perisai energi yang sangat besar muncul di depannya. Di atas perisai energi, rune emas mengalir. Pertahanan yang luar biasa. Namun, tepat di detik berikutnya, saat pedangku jatuh di atas perisai pelindung, terdengar suara boom bersamaan dengan suara keras. Perisai pelindung Ji Wushuang langsung hancur. Dia tidak percaya, seorang kultivator kecil alam transformasi naga akan sekuat ini. Meskipun terkejut, Ji Wushuang dengan cepat sadar. Karena ki pedang hitam pekatku sudah ada di depannya, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Sayangnya, dengan suara "paf" disertai dengan darah yang memercik ke langit, Ji Wushuang memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia baru saja akan bangun dan berjuang. Detik berikutnya aku memegang pedang iblis pendendam di atas kepalanya. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun ketakutan, hanya amarah yang ada, berteriak ke arahku. Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Jangan banyak bicara omong kosong, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini permintaannya sendiri, jadi aku menebasnya dengan pedang dan mengirimnya ke barat. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang dari sekte Qingyun langsung berubah jelek. Ini adalah putra suci dari tanah suci Tianshuan di selatan, dia benar-benar membunuh putra suci. Apakah dia tidak takut akan balas dendam dari tanah suci Tianshuan? Di tengah diskusi mereka, aku menoleh. Aku melambaikan tangan, dan sekumpulan tentara iblis langsung muncul di belakangku, tidak menyisakan satupun. Tidak sampai 5 detik, semua murid sekte Qingyun yang hadir dimusnahkan. Melihat tumpukan mayat di tanah, aku langsung menyerap semua kultivasi mereka, lalu membakar gunung Wansho dengan api. Lalu pergi. Pada saat ini, di tanah suci Tianshuan, aula dipenuhi dengan kegembiraan. Di kursi utama aula duduk seorang pemuda bermulut lancip dan berpakaian brokat. Pemuda itu menyeringai dingin. Sepasang tangan besar dengan acuh tak acuh memanjat puncak keindahan di pelukannya. Orang-orang di sekitarnya juga menyaksikan adegan ini. Menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, malah berlomba-lomba memasang wajah tersenyum. Alasan mengapa mereka bersikap seperti ini. Karena identitas pemuda itu mulia dan asalnya luar biasa. Dia adalah sekte suci Tianshuan dari dunia atas. Mengirim Cao Ding, seorang utusan untuk mencari saya di dunia bawah. Ini adalah Tuan Suci Tang Tian mengundang Cao Ding untuk berpartisipasi dalam acara tahunan Tanah Suci Tianshuan 3 hari kemudian. Tetapi langsung ditolak oleh Cao Ding, karena dia adalah orang dari dunia surgawi. Dia sama sekali tidak menyukai hal-hal di alam rahasia fana. Mengatakan bahwa berpartisipasi dalam itu lebih baik daripada dengan tubuhnya. Kecantikan Lin Ruyan bermain kartu dan melakukan pertukaran yang mendalam. Tang Tian segera memberi Lin Ruyan memberi isyarat, dia segera menggosok leher Cao Ding dan memintanya untuk menemaninya ke alam rahasia. Cao Ding juga tenggelam dalam kecantikan dan tidak bisa melepaskan diri, langsung menyetujui Lin Ruyan. Saat itulah seorang murid bergegas ke aula dengan ekspresi panik. Tuan Suci, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tablet kehidupan putra suci Ji Wushuang pecah, yang berarti dia sudah mati. Mendengar ini, ekspresi Tang Tian berubah. Putra suci Tang Tianshuan Shengdi. Jika dia dibunuh oleh orang lain, maka dia harus membayar hutang darahnya. Hanya dengan begitu dia dapat membela martabat Tianshuan Shengdi. Segera suruh murid mengambil tablet kehidupan Ji Wushuang. Melihat lempeng nasib itu, niat membunuh meluap di mata Tang Tian, dan wajahnya menjadi sangat suram. Kemudian dia memasukkan energi bintang ke dalam lempeng nasib, bersiap untuk menggunakan kekuatan jiwa Wushuang yang tersisa di lempeng nasib. Untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Ji Wushuang sebelum kematiannya, seiring dengan energi bintang yang sepenuhnya masuk ke dalam lempeng nasib, serangkaian gambar Buddha muncul di benak Tang Tian. Namun, sebelum dia bisa melihat gambar-gambar itu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba, seteguk darah menyembur keluar, wajah Tang Tian langsung menjadi pucat pasi, membuka matanya. Matanya penuh ketakutan, orang-orang dari Tanah Suci Tianshuan yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tertegun melihat pemandangan ini. Di mata mereka, jelas bahwa setelah melewati bencana, mereka tidak mengerti apa yang terjadi sama sekali. Cao Bing tidak bisa menahan kerutan pada alisnya saat melihat pemandangan ini, dan bertanya dengan bingung. Apa yang kamu lihat? Tang Tian tiba-tiba muntah darah, pasti melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Beberapa orang kuat tidak dapat diintip, bahkan melalui beberapa cara, mengintip secara tidak langsung. Juga tidak bisa, luka ringan akan serius, luka berat akan mati. Konon beberapa ahli tingkat tinggi, bahkan jika terpisah 10.000 tahun, jika menyebut nama mereka secara langsung. Pihak lain dapat merasakannya, dan kemudian langsung menyerang, itu sangat menakutkan sehingga tidak dapat digambarkan. Aku tidak melihat apa-apa, Tang Tian menggelengkan kepalanya dengan getir, melihat ketidakpahaman yang lebih besar di mata semua orang. Kemudian menjelaskan, aku hampir melihat apa yang terjadi barusan,
tetapi tiba-tiba aku merasakannya. Krisis kematian yang mengerikan, perasaan ini sangat jelas, jika aku terus menonton. Aku akan mati. Jadi, aku tidak ragu untuk mengambil risiko. Menghentikan penyelidikan risiko pembalasan. Saat dia berkata, masih ada rasa takut yang kuat di mata Tang Tian. Hampir saja dia mati. Tuan Suci adalah ahli alam tertinggi. Bahkan seorang ahli alam tertinggi tidak dapat diselidiki. Lalu seberapa kuat orang yang membunuh Ji Wushuang? Memikirkan hal ini, wajah semua orang di Tanah Suci Tianshuan sulit untuk disembunyikan. Ekspresi terkejut muncul, tahu bahwa Tang Tian adalah ahli alam tertinggi. Belum lagi di selatan, bahkan di seluruh benua Tianwu, itu adalah ahli terkemuka. Ini sudah di luar imajinasi mereka. Menekan ketakutan di hati mereka, Tang Tian berkata. Diklaim secara publik bahwa Ji Wushuang mengalami gangguan jiwa dan telah dibunuh oleh Tanah Suci. Ji Wushuang telah mati dan lenyap dari dunia ini, jangan sebutkan lagi mulai sekarang. Anggap saja Tanah Suci pusaran surgawi kami tidak memiliki orang ini. Hanya mengintip secara tidak langsung hampir merenggut nyawanya. Jika dia terus menyelidiki, Tanah Suci pusaran surgawinya mungkin menghadapi krisis kehancuran. Benarkah benua Tianwu memiliki ahli tertinggi yang tak dapat diintip? Mendengar kata-kata Tang Tian, Cao Bing tidak bisa menahan diri untuk merenung. Setelah berpikir, seolah memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar. Ji Wushuang tampaknya pergi mencari sumo. Jika dia dibunuh oleh sumo, maka semuanya akan masuk akal. Dia tahu itu. Dahulu ada tokoh besar yang mencoba menghitung lokasi sumo, dan tidak hanya mereka gagal menghitungnya, tetapi juga menyebabkan kematiannya. Pada akhirnya, penjelasan yang diberikan oleh tokoh-tokoh besar itu adalah bahwa ada praktisi yang kuat yang membantu sumo menutupi rahasia surga. Ketidakmampuan untuk diintip juga karena langkah ini. Tokoh-tokoh besar itu mengirim banyak orang ke seluruh dunia untuk mencari sumo. Sekarang Ji Wushuang diperintahkan untuk pergi mencari sumo, dan sekarang dia telah mati dan lenyap. Tang Tian hanya menggunakan sisa kekuatan jiwa di tokennya untuk menyelidiki pengalamannya sebelum kematiannya, dan dia merasakan krisis hidup dan mati. Dia tanpa sadar menebak bahwa orang yang membunuh Ji Wushuang adalah sumo. Meskipun tokoh-tokoh besar itu semua mengatakan bahwa meridian sumo telah putus, kultivasinya telah hilang, dan dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi siapa sumo? Dia adalah tuan muda dari klan Su, salah satu dari 8 klan kuno di alam kuno primal. Siapa yang dapat menjamin bahwa tokoh seperti itu tidak akan bangkit kembali? Berbagai kekuatan di alam kuno primal mengirim banyak ahli ke 3.000 dunia besar, 3.000 dunia tengah, dan 3.000 dunia kecil untuk mencari sumo. Yang mereka takuti adalah hal ini, takut dia akan bangkit, dan membawa bencana yang menghancurkan bagi mereka. Sekarang setelah mengetahui bahwa Ji Wushuang mungkin mati di tangan sumo, dia secara alami senang. Jumlah orang yang mencari sumo tidak kurang dari 10.000 atau 8.000. Sekarang sumo mungkin berada di bagian selatan benua Tianwu. Jika dia dapat ditemukan dan dibawa kembali, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Manfaatnya sangat banyak sehingga sulit dibayangkan. Bahkan memasuki alam kuno primal untuk berkultivasi pun mungkin. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tentu saja, ini hanyalah tebakannya. Dia juga tidak yakin apakah sumo berada di dunia kecil benua Tianwu ini, atau apakah dia berada di selatan. Siapa di antara kalian yang tahu kemana Ji Wushuang pergi sebelumnya? Setelah berpikir, Cao Bing tiba-tiba bertanya. Meskipun tidak tahu mengapa Cao Bing bertanya demikian, seorang tetua bangkit dan menjawab dengan hormat. Setelah meninggalkan Tanah Suci Tianshuan, Ji Wushuang pernah berkata ingin pergi ke Sekte Qingyun, gerbang harimau hitam. Sekte Qingshuan. Kekuatan pertama yang dia tuju adalah Sekte Qingyun. Cao Bing mengangguk setuju. Kalau begitu, kita pergi ke Sekte Qingyun sekarang. Tak disangka, sumo benar-benar berada di dunia kecil benua Tianwu. Sampai di Sekte Qingyun. Dari beberapa orang di Sekte Qingyun, dia mengetahui semua kejadian setelah kedatangan Ji Wushuang sebelumnya. Cao Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Sudut bibirnya yang terangkat tidak bisa ditekan. Dirinya yang sekarang hanya perlu membawa kembali berita ini, itu akan menjadi pencapaian besar. Namun, setelah sedikit ragu, dia tetap menekan ide ini. Berita ini memang bisa memberinya banyak keuntungan, tetapi dibandingkan dengan itu, keuntungan yang didapatkan dengan membawa kembali sumo tidak diragukan lagi akan lebih besar. Setelah sedikit tinggal di Sekte Qingyun, dia segera memimpin Tanah Suci Tianshuan, sekelompok ahli menuju pegunungan Wansho. Dari orang-orang Sekte Qingyun, dia mengetahui bahwa sumo berada di pegunungan Wansho. Ji Wushuang dan Hou Qing serta para petinggi Sekte Qingyun lainnya juga pergi ke sana. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dengan cepat tiba di pegunungan Wansho. Kesadaran ilahi yang luas seperti laut meledak dari tubuh Cao Bing, langsung menyelimuti pegunungan Wansho. Melihat keheningan, aura darah yang membubung ke langit, ketidakseimbangan di mana-mana. Aliran darah membentuk sungai, dan aura jahat yang mengembun di sekitarnya, Cao Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Dia tidak melihat satupun makhluk hidup di pegunungan ini. Sosoknya berkelebat. Sosok Cao Bing langsung muncul di ruang terbuka yang luas. Ada beberapa mayat dengan kematian yang tragis. Dia juga melihat mayat Ji Wushuang. Setelah merasakan tubuh Ji Wushuang, Cao Bing tanpa sadar mengangguk. Dalam hatinya, dia semakin yakin bahwa Sumo berada di selatan. Aktifkan semua kekuatan Tanah Suci Tianshuan. Mencari Sumo. Sumo ada di selatan. Melirik Tang Tian. Cao Bing tampak sangat bersemangat. Tang Tian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ekspresi gembira juga muncul di wajahnya. Mampu menemukan Sumo, dia juga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Langit malam yang sunyi. Bintang-bintang berkelap-kelip. Sementara di sisi lain, aku duduk bersila di sebuah penginapan. Tiba-tiba, mataku bersinar terang. Merasakan peningkatan pesat dalam kultivasi di dalam tubuhku, menembus ke tingkat 9 alam hualong. Ekspresi senyum muncul di wajahku. Tiba-tiba, suara perkelahian terdengar dari luar. Melihat sekeliling, seorang Taois tua tingkat 3 alam kuning memimpin 10 anak buah. Sedang mengejar seorang pria, tentara iblis Qian Mian. Tepat ketika Taois tua itu hendak menggunakan jurus tapak Buddha. Untuk mengirim tentara iblis Qian Mian pergi, aku segera muncul di depannya. Mata Taois tua itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Segera mengangkat tangannya lagi. Kebetulan hari ini aku akan memusnahkan kalian berdua, para kultivator iblis. Begitu kata-kata itu terucap, Taois tua itu merasakan bayangan muncul di belakangnya. Menoleh dan melihat. Sial, dia melihat sekelilingnya dan bahkan di atap, ternyata penuh dengan orang. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan memakai topeng hitam. Dengan pedang hitam di pinggang mereka, aura iblis hitam melonjak di sekitar mereka. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan jika tidak ada 10.000, setidaknya ada beberapa ribu. Hal ini membuatnya panik. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa keluar dari pengepungan, kekuatan angin yang tak tertandingi. Energi pedang hitam pekat sudah menderu datang. Dengan suara "huts", Taois tua itu langsung terbelah menjadi dua. Melihat Taois tua itu terbunuh dalam satu serangan, 10 anak buah di belakangnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dengan tebasan dingin, satu persatu mereka diselesaikan. Dalam waktu singkat, sekelompok ahli alam raja dipenjara. Setelah itu, aku melihat ke arah Qian Mian dan berhenti. Tentara iblis Qian Mian langsung tersentak. Bergegas berlutut dan bersujud untuk berterima kasih. Terima kasih atas bantuan Anda, tuanku. Hamba kecil ini tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Saya akan melayani Anda seperti anjing dan kuda. Aku membantunya berdiri dan bertanya kepadanya tentang teknik mengubah penampilan dan aura. Karena sekarang orang-orang dari 3 alam mencariku di mana-mana. Dalam waktu singkat, kekuatanku sama sekali tidak bisa melawan mereka secara langsung. Aku hanya bisa terus menghindar, terus meningkatkan kekuatan. Jika aku bisa seperti tentara iblis Qian Mian, mengubah penampilan dan aura sesuka hati, aku bisa dengan mudah menghindari pencarian orang-orang itu. Mendengar perkataanku, tentara iblis Qian Mian langsung mengerti apa yang ingin kulakukan. Namun, dia tidak tahu teknik mengubah penampilan apapun. Dia hanya secara tidak sengaja mendapatkan sebuah topeng. Dengan topeng itu, dia bisa dengan mudah mengubah aura dan penampilannya. Sekarang akulah yang menyelamatkannya. Dia juga orang yang tahu berterima kasih. Langsung mengulurkan tangan ke wajahnya, melepas topeng itu dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa tentara iblis Qian Mian mengubah penampilan dan auranya dengan bantuan benda eksternal. Mengulurkan tangan mengambil topengnya dan langsung memakainya. Sesaat kemudian berubah menjadi pria parubaya dengan janggut lebat. Bahkan tubuh dan rambutnya ikut berubah. Barang bagus, melihat perubahan pada diri sendiri, aku tidak bisa menahan diri untuk terus memuji. Setelah mengambil topeng Raja Iblis Seribu Wajah, aku membiarkannya pergi. Baru saja kembali ke kamar. Sekelompok tamu tak diundang menerobos masuk ke penginapan. Aura mereka sangat kuat. Dari kata Tianshuan di dada pakaian mereka, bisa dikenali bahwa kelompok tamu tak diundang ini berasal dari tempat suci Tianshuan. Pria yang memimpin langsung mengeluarkan potret diriku dan memaksa pemilik penginapan untuk mengaku apakah pernah melihatku. Pemilik penginapan ketakutan hingga gemetar. Dia bahkan tidak berani menyembunyikannya dan langsung memberitahukan nomor kamarku. Orang-orang ini juga sangat berhati-hati. Mereka tidak langsung mendatangiku di tempat, melainkan langsung mundur dan menyampaikan berita itu kepada pemimpin tempat suci, Tang Tian. Menerima berita itu, Tang Tian dengan bersemangat langsung mengumpulkan semua ahli tempat suci. Beberapa menit kemudian, dengan suara desir, satu demi satu ahli yang memancarkan aura menakutkan muncul di hadapan Tang Tian. Total ada 10 orang, masing-masing adalah ahli puncak tempat suci Tianshuan. Tang Tian dan Cao Bing membawa mereka bersama-sama dan bergegas ke penginapan tempat aku tinggal. Mereka segera meminta pemilik penginapan untuk memimpin jalan masuk. Pemilik penginapan tidak berani membantah dan segera memimpin jalan di depan. Begitulah sekelompok orang bergegas menuju lantai atas dengan gagah berani. Seorang pemuda dengan penampilan biasa-biasa saja.
berpapasan dengan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak peduli karena pikiran mereka sekarang hanya tertuju untuk menemukanku. Tanpa mereka sadari, pemuda dengan penampilan biasa-biasa saja ini adalah orang yang mereka cari. Dengan cepat keluar dari penginapan, aku menoleh ke belakang. Sungguh beruntung. Jika bukan karena kebetulan mendapatkan topeng 1000 wajah, aku khawatir konsekuensinya akan sulit dibayangkan. Bahkan jika sekarang aku menerobos ke alam raja dan memiliki beberapa ribu prajurit iblis, tetapi jika bertemu dengan sekelompok ahli dari tempat suci Tianshuan, maka aku juga akan sulit melarikan diri dari kematian. Melihatku berjalan semakin jauh, di dalam penginapan, melihat kamar yang kosong, wajah Cao Bing menjadi muram. Cahaya suci menyala di langit, seketika seluruh kota diselimuti, dan segera mengetahui segalanya di dalam kota seperti telapak tangan. Namun, tidak menemukan jejakku. Cao Bing segera menatap pemilik penginapan dengan marah. Sumo, di mana dia? Melihat begitu banyak tatapan marah, kaki pemilik penginapan menjadi lemas karena ketakutan dan dia terduduk di tanah. Mungkin kabur. Detik berikutnya, Cao Bing langsung menampar pemilik penginapan hingga menjadi gumpalan kabut darah. Pada saat yang sama, aku sudah lari ke pegunungan yang jauh, mengganti dengan prajurit iblis. Saat ini, pedang dendam iblis melancarkan pembantaian terhadap semua makhluk hidup di pegunungan karena aku tahu betul bahwa kau bisa menghindar untuk sementara waktu. Tidak bisa menghindar untuk sementara waktu, aku harus mempercepat peningkatan kekuatanku untuk bisa menghadapinya. Sekarang berbeda dari dulu aku memiliki status yang terhormat, adalah pemimpin dari 8 klan besar alam kuno Taichu. Tuan muda klan Su, dan sekarang keluargaku telah dihancurkan, musuh terlalu banyak untuk dibayangkan. Hanya bisa melakukan apa yang diinginkan. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang dari langit yang dalam. Mereka ternyata adalah calon putra suci dari tempat suci pusaran surgawi. Sambil terbang, mereka bergumam bahwa kali ini mereka kembali untuk berpartisipasi dalam alam rahasia pusaran surgawi yang dibuka 10 tahun sekali di tempat suci pusaran surgawi. Tiba-tiba, menyapu langit dan bumi, debu mengepul ke langit, berkibar dan menyapu ke arah beberapa orang di atas. Beberapa orang itu sama sekali tidak menyangka akan ada gerakan sebesar itu tiba-tiba, apalagi dengan begitu banyak debu. Hampir dalam sekejap, mereka menutup mata mereka, dan juga dalam sekejap ini. Seorang prajurit iblis yang memiliki kultivasi alam kuning langsung menyerang, dari belakang memegang seorang bernama Kakek Xiao Fan membuatnya bersuara dan melalui topeng 1000 wajah mengubah aura dan penampilanku. Berubah menjadi Xiao Fan dan terbang ke posisi Xiao Fan sebelumnya, mengikuti pasukan besar untuk terus maju. Tak lama kemudian, debu menghilang, beberapa calon putra suci juga mengutuk beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, terus terbang menuju tempat suci pusaran surgawi. Setelah tiba di tempat suci, aku mengikuti beberapa calon putra suci ke aula utama untuk melapor. Tang Tian melirik kami dan berkata, "Bagaimana urusannya?" Seorang pemuda yang mengenakan pakaian ketat putih melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Suci, kami pergi ke Kunlun, Sekte Awan Darah, Sekte Xuan Yuan. Mereka belum pernah melihat sumo, jika ada kabar, mereka pasti akan memberitahu kami secepatnya." Kemudian beberapa putra suci juga melaporkan perjalanan ini secara bergantian. Ketika giliranku, aku juga meniru beberapa orang dan berbicara. Kembali ke Tuan Suci, kekuatan yang aku kunjungi, mereka juga belum pernah melihat sumo. Aku meminta mereka untuk memberitahuku secepatnya jika ada kabar tentang sumo. Selama ada kabar tentang sumo, mereka pasti akan segera memberitahuku. Tang Tian sama sekali tidak curiga setelah mendengarku. Lalu menyuruh kami untuk beristirahat dan mempersiapkan alam rahasia pusaran surgawi yang dibuka 10 tahun sekali 2 hari kemudian. Kami baru saja hendak pergi ketika sebuah suara lantang terdengar, "Berhenti." Hou Bin menunjuk Ling Ruoyan dan berkata, "Inilah yang kukatakan, Xiao Fan. Kamu belum mengatakan kekuatan mana yang kamu temui." Mendengar kata-kata ini, aku bingung. Aku hanyalah seorang penipu. Mana aku tahu kemana Xiao Fan pergi, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi di tempat-tempat ini. Aku tertawa pahit dalam hati. Mungkinkah aku akan ketahuan begitu cepat? Tepat ketika aku hendak menggerakkan kekuatan internalku untuk membuka jalan berdarah dari tanah suci Tianshuan, Tang Tian membangunkanku. "Xiao Fan, aku tahu orang itu merebut King Mei Lin Ruyan darimu. Kau tidak senang, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang dari sekte suci Tianshuan, keberadaan yang tidak bisa kita sakiti. Lagi pula dia sering mengembalikanmu, kau tidak tahu apakah kau rugi atau tidak." Mendengar kata-kata Tang Tian, aku memiliki cara untuk memecahkan masalah ini. Aku mengepalkan tinju dan menunjuk Cao Bing dengan marah. "Identitas apa? Aku perlu melaporkan tindakanku kepadamu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Cao Bing tampak bingung. Setelah sadar kembali, Cao Bing langsung menunjukku dan memarahi. "Apakah Liang Jingru memberimu keberanian? Berani berbicara denganku seperti ini? Apakah kau tidak ingin hidup lagi?" Dalam kata-katanya, aura mengerikan dari alam kuning tingkat 9 miliknya meledak tiba-tiba,
Bersikeras untuk memberi pelajaran pada junior yang keras kepala dan bodoh ini. Sedikit warna kehidupan dan kematian, tapi di mataku, dia hanya seperti itu. Tidak memberiku pengaruh sedikit pun. Tapi identitasku sekarang adalah sampah. Ingin melawan aura ini. Pasti tidak akan mudah. Segera, aku mengikuti aura Cao Bing dan mundur berulang kali. Akhirnya, aku langsung jatuh ke tanah, mengepalkan tinju, wajah memerah. Berpura-pura tidak mampu menahan. Ketika Cao Bing mengangkat tangan yang lain, hendak meningkatkan serangan. Lin Ryan merangkul Cao Bng dan memanggil dengan nada lembut, Tuan Utusan. Sekarang aku sudah menjadi milikmu, mengapa kau masih mempermasalahkannya? Dia hanyalah sampah. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganmu. Mendengar perkataan Lin Ruyan, kemarahan di mata Cao Bing sedikit mereda. Kemudian dia menunjuk keluar dan menyuruhku pergi. Aku menatap tajam Cao Bing, pergi ya pergi. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan berlari keluar. Kemarahan yang tak tertahankan di hatiku. Baru saja keluar dari aula. Seorang pemuda bergegas mendekat dan mengacungkan jempol padaku. Sulit dikenali. Orang ini bernama Qin Xiaoxian, juga salah satu calon Saint dari tempat suci Tianxuan. Lihatlah mata Qin Xiaoxian itu. Aku hanya tersenyum dan tidak berbicara. Aku sama sekali tidak tahu apapun tentang tempat suci Tianxuan. Aku tidak tahu bagaimana hubungan Xiao Fan dengan orang ini. Jika aku berbicara, aku pasti akan membuat kesalahan. Karena itu, lebih baik berpura-pura bisu dan jangan banyak bicara omong kosong. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Kami, para calon Saint, berkumpul di aula besar sementara atas permintaan Tang Tian, menunggu. Waktu telah tiba. Tang Tian segera menjelaskan hal-hal penting dan aturan memasuki alam rahasia kepada kami. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan token luar angkasa kepada masing-masing dari kami, mengatakan bahwa selama kami berada dalam bahaya, hancurkan token luar angkasa dan kamu akan diteleportasi keluar. Dia berhenti sejenak. Tang Tian melirik Cao Bing dan menambahkan, ketika kalian memasuki alam rahasia, kalian akan diteleportasi ke lokasi yang berbeda. Tetapi jika kalian bertemu, tidak peduli apa yang kalian lakukan, semuanya harus diprioritaskan kepada utusan khusus. Kami menerima token dan semua mengangguk sebagai tanda setuju. Tang Tian kemudian melambaikan tangannya yang besar. Kekuatan spiritual langsung menyelimuti semua orang. Untuk sesaat, semua orang merasa pusing. Setelah penglihatan kami kembali jernih, kami muncul di gunung belakang tempat suci Tianxuan. Di tengah antara 2 gunung besar, sebuah pusaran biru muda yang tampak seperti pintu muncul. Kekuatan spiritual yang kaya menyembur keluar dari pusaran itu, membuat orang merasa segar dan bahagia. Tang Tian menunjuk ke pusaran itu. Dia berkata, ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Tianxuan. Alam rahasia Tianxuan telah dibuka. Masuklah. Saat kami masih melihat-lihat, Cao Bing menggosok matanya yang spiritual dan segera terbang menuju pusaran itu. Qin Xiaoxian dan para calon Saint lainnya juga ikut serta. Tentu saja, aku juga tidak terkecuali. Masuk ke alam rahasia Tianxuan. Disertai dengan pusing sesaat di benakku, aku telah diteleportasi ke di dalam alam rahasia Tianxuan. Aku melihat sekeliling dan bibirku terangkat. Efek yang tidak bisa diredam oleh akal, kekuatan spiritual di dalam alam rahasia sangat kaya, 5 kali lebih banyak dari dunia luar. Dan ada tanaman obat di mana-mana. Meskipun tanaman obat ini tidak berkualitas tinggi, hanya tanaman obat tingkat kuning. Tetapi ada banyak sekali. Jika aku bisa mengubah semuanya menjadi kultivasi, maka kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Selain itu, ada juga beberapa monster dengan kultivasi yang tidak rendah di sini. Aku bisa berburu mereka untuk mendapatkan prajurit iblis pemanggil, inti iblisnya juga bisa digunakan untuk berkultivasi. Memikirkan hal ini, aku mencoba sekali lagi di sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun, lalu dengan pikiran. Aku memanggil 13 prajurit iblis terkuatku saat ini yang memiliki kultivasi alam kuning, mengangkat tangan dan melambaikannya. Bunuh monster di alam rahasia, segera menghindar jika bertemu orang, jangan membuat terlalu banyak keributan. Karena semua orang memiliki token spasial, membunuh orang sangat sulit. Selain itu, membunuh orang sekarang pasti akan menciptakan keributan besar, menarik perhatian para petinggi tanah suci Tianxuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, aku tidak ingin menyentuh siapapun sekarang, hanya ingin berkembang secara diam-diam. Saat para prajurit iblis pergi jauh, aku memanggil beberapa prajurit iblis lagi dan menyuruh mereka berjaga-jaga di kejauhan, lalu menemukan tempat tersembunyi. Aku duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai menjalankan teknik Devouring Demon Sky, sebuah teknik tingkat atas bumi, untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Meskipun kultivasiku saat ini tidak terlalu tinggi, teknik Devouring Demon Sky adalah teknik tingkat atas bumi. Saat dijalankan, ia juga mengeluarkan gerakan yang dahsyat. Daya hisap yang mengerikan langsung muncul di belakangku. Dan kultivasiku juga menerobos ke alam raja tingkat 3. Tepat pada saat ini, suara sistem berbunyi, selamat kepada host karena jumlah prajurit iblis telah menembus 10.000, hadiah untuk host adalah teknik tubuh tingkat atas bumi. Shadow Evasion.
Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah kitab rahasia Shadow Evasion segera muncul di benakku seolah-olah aku sudah menguasai teknik ini sejak lama. Aku membaca dalam hati, dalam sekejap, sosokku menghilang dari tempatnya. Muncul langsung 10.000 meter jauhnya. Aku menoleh dan melihat sosokku di tempat asalku. Bahkan belum sempat menghilang, kecepatannya sangat mencengangkan. Sukacita muncul di mataku. Dengan teknik ini, selain para ahli alam suci, aku tidak takut pada siapapun di benua Tianwu. Aku masih tenggelam dalam kegembiraan mempelajari teknik ini. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kejauhan. Aku sedikit bingung siapa yang membuat gerakan sebesar itu. Dengan Shadow Evasion, aku langsung berteleportasi ke dekat suara ledakan. Melihat ke dalam, Cao Bing sedang bertarung dengan monster tingkat 9 bertubuh tinggi. Penampilannya tidak buruk, sangat ganas, setiap gerakannya dapat menyebabkan ledakan besar. Membuat Cao Bing mundur berulang kali. Cao Bing juga menyadari kedatanganku dan langsung meraung padaku. Suruh aku turun membantu, melihat aku tidak bergerak, sebuah pikiran melintas di benakku. Niat membunuh sekilas terlihat di mataku, aku langsung terbang ke arah Cao Bing. Melihat aku turun, Cao Bing bahkan mengejekku sebagai anjing penjilat langit, menyuruhku cepat membunuhnya bersama. Setelah membunuh monster itu, dia akan membiarkan Lin Ruyan tidur denganku, tidak tahu malu. Saat aku mengejar monster itu, aku tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan pedang Moyuan. Aku menusuk Cao Bing dengan pedang, tetapi ketika aku menoleh, aku menemukan bahwa Cao Bing juga menusukku dengan pedang. Keduanya tampak bingung. Jelas, kami berdua tidak menyangka pihak lain akan menyerang kami. Dalam sekejap, mata kami bertemu, dan secercah niat membunuh melintas di mata kami. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dan tanpa menanyakan alasan satu sama lain, mengapa mereka menyerang diri mereka sendiri, mereka hanya dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan ke dalam pedang di tangan mereka. Energi pedang melonjak, aura yang mengerikan. Menyapu ke segala arah, mengguncang ruang, dan menimbulkan awan debu yang besar. Monster tingkat 9, pada saat ini, seluruh kepala besarnya penuh dengan tanda tanya. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa kedua kultivator manusia ini tiba-tiba menyerang satu sama lain. Bukankah seharusnya lawan mereka adalah dirinya sendiri? Meskipun dia tidak mengerti perilaku aku dan Cao Bing, monster tingkat 9 itu segera mundur ke kejauhan. Memberi kami berdua dilema pertempuran. Di matanya, ada juga kilatan kebijaksanaan. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Saat monster tingkat 9 mundur, pedang yang aku dan Cao Bing tusukan akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, suara benturan yang mengguncang bumi terdengar di seluruh dunia. Energi pedang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Cao Bing juga sadar kembali. Melihat aura iblis yang melonjak di sekujur tubuhku, memegang pedang iblis, dia dengan dingin bertanya padaku. Kamu bukan Xiao Fan, siapa kamu sebenarnya? Mengapa seorang kultivator iblis sepertimu bisa masuk ke tanah suci Tianxuanku? Setelah ditemukan oleh Cao Bing, aku juga tidak berpura-pura lagi, melepas topengku. Aku adalah Sumeng yang kalian cari. Setelah mencari kemana-mana tanpa hasil, akhirnya datang tanpa usaha. Hahaha, Cao Bing tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Tertawalah. Dia kemudian memuji, mengetahui bahwa aku sedang mencarimu di seluruh dunia, kamu masih berani muncul di hadapanku secara terang-terangan. Memang pantas menjadi tangan dari 8 klan besar alam kuno, Tuan Muda Klan Su, keberanianmu patut dipuji. Meskipun nadanya penuh pujian, tatapannya padaku seolah melihat sesuatu. Karena di hadapannya aku seperti semut, dia bisa dengan mudah membunuhku, untuk menghindari masalah di kemudian hari. Sebaiknya aku menahanmu dulu. Cao Bing sekali lagi menyerangku. Aura alam kuning tingkat 9-nya menyapu seluruh dunia. Kekuatan yang sangat kuat bahkan menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Meskipun dia tidak menganggapku serius di mulutnya, dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, jelas tidak memberiku jalan keluar. Melihat Cao Bing yang datang dengan cepat, aku sama sekali tidak panik, tubuh Dewa Iblis kekacauan. Buka. Tubuh Dewa Naga 10.000, buka. Niat pedang pembantaian, buka. Dengan suara gumaman yang rendah. Auraku meledak secara linear, berbagai buff diaktifkan, lalu sebuah panah jatuh dengan berat. Satu panah memutus langit, satu panah keluar, seberkas cahaya pedang hitam pekat membawa. Niat pedang pembantaian yang tak tertandingi langsung meledak keluar, panah ini seolah dapat merobek segala sesuatu di dunia, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah sampai di depan Cao Bing. Cao Bing tidak pernah menyangka aku bisa menebas panah yang begitu kuat. Panah ini membuatnya merasakan aura kematian. Tetapi Cao Bing juga bukan orang yang lemah. Dia adalah utusan khusus yang dikirim dari sekte suci Tianxuan. Segera menyalurkan kekuatan di dalam tubuhnya ke dalam pedang, lalu menebasnya keluar. Detik berikutnya, dua panah bertabrakan dengan suara keras, 100 li di sekitarnya langsung berubah menjadi abu, ekspresi Cao Bing berubah drastis. Bila pedangnya langsung hancur menjadi berkeping-keping, seteguk saus tomat bercampur dengan organ dalam keluar. Cao Bing berjuang untuk bangun. Menatapku dengan ketakutan,
Aku mengakui bahwa kamu lebih kuat dariku, tetapi kultivator iblis tetaplah kultivator iblis. Sesuatu yang tidak bisa dibawa ke permukaan, hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya. Sebuah token muncul di tangannya dari udara tipis, dia tidak ragu sedikit pun, segera ingin menghancurkannya. Token ini diberikan kepadanya oleh tokoh besar sekte suci Tianxuan. Ketika bertemu denganku, hanya perlu menghancurkan token itu. Tokoh besar sekte suci Tianxuan akan segera turun ke sisinya. Awalnya dia berpikir bisa dengan mudah mengendalikanku. Ingin mendapatkan lebih banyak hadiah dan kemuliaan, jadi dia tidak mengeluarkannya. Sekarang dia hanya memiliki sisa napas terakhir. Harus membiarkan tokoh besar sekte suci Tianxuan turun tangan untuk mengakhiri ini. Sayang sekali dia terluka parah sekarang, tidak bisa menghancurkan token itu pada saat pertama. Detik berikutnya, aku langsung berteleportasi ke hadapannya. Satu tebasan pedang, token itu belum hancur. Lengan Cao Bing sudah jatuh ke tanah. Memanggil orang di depanku, apa kau tidak menganggapku ada? Ekspresi Cao Bing tidak percaya. Jelas masih ribuan meter jauhnya. Bagaimana bisa tangannya ditebas dalam sekejap mata? Wan yang ketakutan, apa kau benar-benar alam raja tingkat 3? Mengapa kekuatanmu begitu kuat? Aku mengambil tokennya, menodongkan pedang padanya, dan mencibir. Kau sudah menjadi orang mati, tidak perlu tahu banyak. Lihat mata dinginku. Cao Bing langsung berkeringat dingin, dan buru-buru mengeluarkan sekte suci Tianxuan untuk upaya terakhirnya. Kau tidak boleh membunuhku. Jika kau membunuhku, sekte suci Tianxuan tidak akan melepaskanmu. Sekte suci Tianxuan itu omong kosong apa? Apa kau pikir aku akan menganggapnya serius? Tujuanku adalah kekuatan besar dari klan Tanah Alam Atas. Klan Tanah Alam Atas berada di atas. 3.000 dunia besar, tangan klan tanah itu dapat dengan mudah menghancurkan sebuah dunia besar. Dibandingkan dengan itu, sekte suci Tianxuan bahkan tidak sebanding dengan kentut. Tetapi jika kau bekerja sama dengan baik, dan menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Ekspresi Cao Bing berubah. Dia segera berlutut di tanah. Tuan Muda Su, kau ingin bertanya apa? Tanyakan saja. Aku pasti akan menjawab semua yang kutahu. Aku akan mengatakan semua yang kutahu. Aku mengangguk, baru saja akan bertanya. Tetapi merasakan bayangan mendekat di belakangku. Seketika petir menyambar dan guntur bergemuruh, bumi berguncang. Kosong sesaat, semburan api menyerang. Aku mengangkat Cao Bing dan menghilang dengan teleportasi di tempat. Ternyata binatang iblis tingkat 9 melihat aku dan Cao Bing berbicara, jadi diam-diam menyerang kami. Aku melemparkan Cao Bing ke tangan tentara iblis di dekatnya, memerintahkan mereka untuk melindungi Cao Bing dengan baik, lalu langsung membuka semua tubuh dewa 10.000 naga. Dalam sekejap, suara raungan naga yang besar terdengar, dan kemudian seekor naga hitam muncul di belakangku. Binatang iblis tingkat 9 tampak tercengang. Saat dia linglung, aku mengangkat pedang jurang iblis. Satu tebasan membelah langit. Tanpa ragu sedikit pun, aku menebas. Binatang iblis tingkat 9 sadar kembali. Merasakan tebasanku yang mengerikan ini, dia segera berlutut di tanah. Aku bersedia untuk tunduk kepada Tuan. Mohon Tuan untuk mengampuni hidupku. Mendengar kata-kata ini, aku segera menghentikan pedang iblis di tanganku. Tetapi energi pedang masih meninggalkan bekas luka darah yang dalam di kepala binatang iblis tingkat 9. Tubuhnya yang besar juga terhempas dengan keras. Aku berteleportasi ke atas kepala binatang iblis tingkat 9, memandang rendah lawanku. Baru kemudian aku berbicara. Karena kau bersedia tunduk padaku, maka buatlah sumpah dao surgawi. Mata binatang iblis tingkat 9 penuh dengan keengganan. Siapa dia? Dia adalah monster terkuat di alam rahasia Tianxuan ini, monster tingkat 9 yang sebanding dengan pembangkit tenaga alam yang mulia dari ras manusia. Sekarang dia harus menyerah kepada seekor semut di alam raja tingkat 3. Bagaimana mungkin dia rela? Tetapi melihatku di atas kepalanya, meskipun hatinya tidak rela, dia masih patuh. Dia telah membuat sumpah dao surgawi. Sekarang dia diserang olehku dan terluka parah. Sama sekali tidak mungkin dia menjadi lawanku. Jika dia tidak membuat sumpah dao surgawi, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Kurasa aku tahu siapa kandidat putra suci Tianxuan itu. Aku segera memerintahkan monster tingkat 9 itu. Xiao Hei, pergilah dan musnahkan mereka. Aku adalah monster tingkat 9, seorang raja iblis. Aku punya nama. Namaku Raja Harimau, bukan Xiao Hei. Raja Harimau tidak puas, tetapi pada akhirnya dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya di hatinya. Setelah mengangguk, dia dengan cepat bergegas menuju beberapa kandidat putra suci Tianxuan. Api amarah masih menyala di matanya. Dia sangat marah sekarang dan sangat membutuhkan pelampiasan. Dan Qin Xiaoxian dan yang lainnya adalah objek untuk melampiaskan amarahnya. Segera. Suara pertempuran sengit datang dari kejauhan. Xiao Hei memang monster tingkat 9. Bahkan setelah menderita satu bencana dariku. Dia masih sangat kuat. Beberapa kandidat itu sama sekali bukan lawannya. Hanya dalam beberapa menit, beberapa kandidat itu harus menggunakan token ruang angkasa untuk berteleportasi.
Meninggalkan alam rahasia Tianxuan. Xiao Hei dengan enggan kembali di hadapanku dan berkata dengan murung. Ketika aku hendak memusnahkan mereka, bagaimana mereka semua tiba-tiba menghilang? Aku tersenyum. Menghibur Xiao Hei dan berkata, jika mereka melarikan diri, biarkan saja. Kamu sangat hebat. Sebenarnya, aku sudah menduga bahwa mereka akan melakukan ini. Tapi ini juga hasil yang aku inginkan. Demi bertahan hidup. Dia benar-benar tahu segalanya dan berbicara tanpa henti. Setelah memahami segalanya, aku juga menepati janjiku dan tidak membunuhnya, tetapi menghapus kultivasinya dan membiarkan tentara iblis melindunginya. Karena identitasnya terhormat dan memiliki pengaruh yang sangat besar di tanah suci Tianxuan, aku bisa meniru dia nanti. Mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasiku. Membunuhnya. Sekte suci Tianxuan pasti akan tahu secepatnya. Pada saat itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Aku juga tidak bisa menggunakan identitasnya dengan gegabah. Jadi untuk sementara aku harus menyimpannya. Setelah memastikan bahwa orang-orang dari tanah suci Tianxuan semuanya melarikan diri dari alam rahasia, aku langsung menukar semua prajurit iblis dan senjata iblisku ke langit. Sebanyak 10.800 muncul di dalam alam rahasia, membuat seluruh alam rahasia tampak seperti gudang iblis. Apakah ini tuan yang baru saja aku akui? Dia terlalu kuat. Lihatlah prajurit iblis yang padat itu. Tiger Saffron tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Sebelumnya, bahkan jika dia menyerah padaku, dia masih sedikit tidak yakin di lubuk hatinya. Menurutnya, aku menyelinap menyerang yang menyebabkan dia terluka parah. Atau dia harus memilih untuk menyerah untuk menyelamatkan hidupnya, tapi sekarang dia yakin. Karena kekuatanku dapat dengan mudah menekannya. Bahkan tanpa perlu bertindak, hanya dengan prajurit iblis ini dia dapat dengan mudah ditekan. Kekuatan prajurit iblis ini tidak lebih kuat darinya. Tetapi jika prajurit iblis ini menyerangnya, mereka bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Terlalu banyak. Saat Tiger Saffron terkejut, aku melambaikan tanganku. Di dalam alam rahasia, semua makhluk berjuang untuk dimusnahkan. Semua sumber daya kultivasi, berikan padaku di sini. Seketika, sesosok hitam melintas. Tidak lama kemudian, jeritan monster terdengar di alam rahasia. Aku juga langsung duduk bersila di tanah. Mengaktifkan seni iblis pemakan langit, sekitarku segera membentuk pusaran hitam yang mengerikan. Aura di sekitarnya juga terus-menerus mengalir ke tubuhku melalui pusaran, dan kultivasiku terus meningkat. Sehari kemudian, aku menerobos ke alam raja tingkat 5. 3 hari kemudian, aku menerobos ke alam raja tingkat 7. 5 hari kemudian, aku menerobos ke alam raja tingkat 9. 10 hari kemudian, Sumo menerobos ke alam raja tingkat 3. Sampai saat ini, aku berhenti berkultivasi. Bukan karena aku tidak ingin melanjutkan kultivasi, tetapi sumber daya kultivasi di seluruh alam rahasia. Dan aura telah diserap hampir sepenuhnya. Alam rahasia sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Jika aku terus berkultivasi, alam rahasia mungkin akan langsung runtuh. Menyimpan semua prajurit iblis, hanya menyisakan 2 prajurit iblis yang memanggil Cao Bing. Aku kemudian membawa Tiger Saffron keluar dari alam rahasia. Tetapi pada saat ini, suara permohonan Cao Bing terdengar. Aku mohon padamu, bunuh aku saja, Tuan Muda Su. Kultivasinya telah dihancurkan. Baginya, ini lebih buruk daripada kematian. Memikirkan masa depan, dia harus bersama prajurit iblis. Dan tinggal sendirian di alam rahasia, dia merasa dunianya gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk bunuh diri, tetapi tanpa kultivasi, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Karena pasukan iblis akan menghentikannya bunuh diri. Aku tahu kamu terburu-buru, tapi jangan terburu-buru dulu. Melirik Cao Bing. Aku, tapi bakti anak, saatnya tiba. Tentu saja aku akan membunuhmu. Lindungi dia, jangan biarkan dia mati. Kemudian, dengan pikiran, aku menggunakan topeng 1000 wajah untuk mengubah penampilan dan auraku. Berubah menjadi Cao Bing, melompat ke punggung Harimau Zun. Ayo, Xiao Hei. Kita meninggalkan alam rahasia. Ya, Tuan. Ada kilatan kegembiraan di mata Harimau Zun. Kemudian, tanpa ragu-ragu, menyeretku menuju pintu keluar alam rahasia. Sebagai yang terkuat di alam rahasia, dia sangat merindukan dunia luar. Dia ingin keluar lebih dari sekali. Hanya saja, setiap kali dia baru saja keluar, dia dihentikan oleh para ahli tanah suci Tianxuan dan harus kembali ke alam rahasia Tianxuan. Sekarang ada kesempatan untuk keluar, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Mengikuti lompatan Harimau Zun. Meninggalkan alam rahasia, merasakan aura kebebasan dari dunia luar. Harimau Zun meraung dengan gembira ke langit. Ah, suara yang mengguncang 9 langit, menyebar ke segala arah. Apa yang terjadi? Para ahli tanah suci Tianxuan yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh raungan Harimau Zun ini. Kemudian mereka datang dari udara dan muncul di atas langit. Melihat yang muncul di atas langit, sekelompok ahli tanah suci Tianxuan, Harimau Zun tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Orang-orang ini
Siapapun yang dikeluarkan dapat dengan mudah menekannya. Sampai kematian Ningwu. Segera setelah itu, beberapa yang bereaksi cepat sudah mulai menjilat. Tak disangka, utusan khusus benar-benar dapat menaklukkan binatang iblis tingkat 9 dengan kultivasi alam cermin kuning tingkat 9. Utusan khusus memang sangat kuat. Utusan khusus hebat. Wen Mu, yang berdiri di punggung harimau Zun, menatap tajam ke arah Tang Tian. Pemimpin sekte, perjalananku kali ini sangat memuaskan, membuatku merasakan peluang untuk menerobos. Anda siapkan sumber daya kultivasi untuk saya. Semakin banyak semakin baik. Anggap saja aku berhutang budi pada tanah suci Tianshuan. Bawa aku kembali ke sekte suci Tianshuan, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Mendengar balasan 100 kali lipat. Rahang Tang Tian hampir jatuh karena bahagia, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, utusan khusus, Anda membutuhkan sumber daya kultivasi. Aku akan menyiapkannya untukmu. Bagaimana bisa dikatakan berhutang? Aku juga mengikuti maksudnya. Wajahnya tenggelam, dengan marah mengatakan, berhutang adalah berhutang. 100 kali lipat adalah 100 kali lipat. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan mencarimu. Tang Tiangu sebagai Nan Kai. Baik, baik, anggap saja begitu. Hatinya sudah sangat gembira. Sebuah ilham melintas di benaknya, utusan khusus. Jika kau ingin berkultivasi, kau bisa datang ke kolam Hualong Tanah Suci Tianling milikku untuk berkultivasi. Kolam Hualong dibuat dengan menggunakan darah esensial dari seekor naga banjir yang melampaui waktu, dikombinasikan dengan banyak harta karun surgawi. Itu adalah tanah suci kultivasi di tanah suci Tianshuanku, digunakan untuk membantumu menembus kembali ke kehampaan dan menyatu dengan Dao. Mendengar ini, mataku berbinar dan langsung memintanya untuk membawaku ke sana. Dia adalah utusan khusus. Tang Tian mengangguk dan berbicara beberapa patah kata kepada seorang tetua, menyuruhnya untuk mengambil semua sumber daya kultivasi di dalam perbendaharaan. Setelah mendapatkan Hualong setelah hari itu, dia kemudian memimpin jalanku, saudara Cao Bing. Aku juga ingin pergi. Lin Ruyan datang di depanku dan berkata dengan nada manja. Jika itu Cao Bing sebelumnya, dia pasti akan setuju. Tetapi Cao Bing saat ini adalah penyamaranku. Aku tidak akan memanjakannya, ekspresiku menjadi muram dan aku membentaknya. Enyahlah, sebuah kata yang sangat sederhana. Tiba-tiba membuat Lin Ruyan tertegun di tempat, wajah cantiknya juga membengkak menjadi warna hati babi dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depan begitu banyak orang, Cao Bing benar-benar menyuruhnya enyah. Saat ini, dia merasa sangat malu. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Utusan khusus, mengapa kau tiba-tiba mengubah temperamenmu? Melihat Cao Bing benar-benar menyuruh Lin Ruyan enyah, semua orang yang hadir merasa terkejut. Kau harus tahu bahwa sebelumnya, Cao Bing sangat memanjakan Lin Ruyan, hampir mencapai tingkat tidak terpisahkan, tetapi sikap Cao Bing berubah terlalu cepat. Ini membuat mereka merasa sangat bingung. Tentu saja, meskipun mereka bingung mengapa Cao Bing tiba-tiba seperti menjadi orang yang berbeda, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Aku juga tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setelah memarahi Lin Ruyan, aku menunggangi Xiao Hei untuk mengikuti langkah Tang Tian. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Tang Tian, kami dengan cepat tiba di kolam Hualong Puncak Lufeng. Baru saja tiba di sini. Aku merasakan aura spiritual yang kaya yang memenuhi udara dan pesona yang sangat akrab. Ini langsung membuat mataku berbinar. Aku ingin sekali menjelajahinya. Berkultivasi di sini, kecepatan kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Aku melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada Tang Tian. Biarkan dia memasang susunan isolasi, tidak memungkinkan dunia luar untuk mengintip dan mengganggu kultivasiku. Tang Tian tidak curiga. Juga atas perintahku, memasang formasi sihir yang tidak hanya memiliki serangan dan pertahanan, juga dapat mengisolasi deteksi eksternal. Aku mengangguk puas dan memberi Tang Tian janji kosong. Dia juga menikmatinya. Tidak lama kemudian, seorang tetua tanah suci pusaran surgawi datang di depanku membawa sekantong sumber daya kultivasi. Setelah meletakkan karung itu, dia pergi bersama Tang Tian. Setelah memastikan mereka pergi, aku membuka karung itu. Ternyata itu adalah cincin penyimpanan yang padat. Aku langsung menukarnya semuanya. Di dalam cincin penyimpanan, ada berbagai sumber daya seperti makanan ringan dan harta karun alami. Hampir membuatku tenggelam. Aku segera terbang ke tengah kolam transformasi naga dan langsung mengaktifkan teknik iblis pemakan surga. Di dalam cincin penyimpanan, langit dan bumi berubah warna, dan energi iblis melonjak ke langit. Pusaran besar terbentuk di sekelilingku, dan energi spiritual di sekitarnya langsung terserap ke dalam tubuhku. Hanya dalam beberapa hari, kultivasiku langsung menerobos ke alam yang mulia. Melihat kolam transformasi naga yang kering dan makanan ringan serta banyak jenius di sekitarnya yang berubah menjadi bubuk, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Begitu banyak sumber daya kultivasi sudah cukup untuk membuat seorang jenius biasa menerobos ke alam tertinggi. Bahkan di atas alam tertinggi. Tapi aku baru saja menerobos ke tingkat pertama alam yang mulia. Dari sini, tidak sulit untuk melihat betapa abnormalnya bakat kultivasiku. Semakin rendah bakat kultivasi,
Semakin lambat kecepatan menyerap energi spiritual, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menerobos kultivasi. Fondasinya akan semakin tipis, dan pencapaian masa depan akan sangat terbatas. Sebaliknya juga benar. Tiba-tiba, aku sepertinya menyadari sesuatu. Aku membalik pergelangan tanganku. Jimat transmisi giok muncul di tanganku. Aku melihat seberkas cahaya melintas di atasnya, dan kemudian sebuah suara masuk ke telingaku. Sumo sudah mati. Tiba-tiba, kamu tidak perlu tinggal di benua Tianwu. Kembalilah ke sekte suci Tianshuan. Mendengar suara ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku mati? Kenapa aku tidak tahu? Setelah berhenti sejenak, aku bertanya dengan ekspresi aneh ke jimat transmisi giok. Sumo sudah mati? Apakah kamu yakin? Sumo dibunuh oleh Tuan Muda Long Tian. Dibunuh secara langsung di dunia besar. Saat ini, itu benar-benar benar. Masih ada 3 bulan lagi. Itu adalah hari kompetisi murid sekte suci Tianshuan. Cepat kembali. Saat suara itu jatuh, cahaya pada jimat transmisi giok segera meredup. Menyimpan jimat transmisi giok, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam perenungan. Apakah ini jebakan? Apakah ini jebakan untuk memintaku kembali ke sekte suci Tianshuan? Tapi pemikiran ini, hanya saja, begitu muncul, aku langsung menyangkalnya. Jika pihak lain benar-benar tahu aku menyamar sebagai Cao Bin, mereka mungkin akan menangkapku secepatnya. Bukannya menipuku ke sekte suci Tianshuan. Kalau bukan jebakan, lalu siapa Sumo yang mati itu? Sekte suci Tianshuan tetap tidak pergi dari mulut Cao Bin. Aku tahu sekte suci Tianshuan. Sekte suci Tianshuan adalah peristiwa besar di dunia bernama benua Zhenwu. Benua Zhenwu termasuk dalam 3.000 dunia besar, sedangkan benua Tianwu hanyalah salah satu dari 3.000 dunia kecil. Jika aku bisa pergi ke benua Zhenwu, kultivasiku pasti akan lebih efektif. Tapi jika aku sampai di sana, risiko identitasku terungkap juga akan meningkat pesat. Setelah ragu-ragu, aku tetap memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun, keberuntungan datang dengan risiko. Memikirkan hal ini, aku mencabut formasi pelindung sekte Ling Yunfeng dan mencari Tang Tian, lalu berkata langsung, siapkan aku sebuah kapal terbang. Aku akan pergi ke istana tertinggi di wilayah tengah. Aku tahu bagaimana Cao Bing datang ke benua Tianwu dahulu. Ketika datang ke benua Tianwu, ada ahli alam suci yang merobek ruang. Mengirim Cao Bing. Tapi jika aku ingin kembali ke benua Zhenwu, dengan kekuatanku, aku hanya bisa pergi ke istana tertinggi di wilayah tengah. Di sana ada susunan teleportasi yang bisa mengirim ke benua Zhenwu. Mendengar perkataanku, Tang Tian tertegun. Bertanya kenapa aku pergi ke istana tertinggi. Aku lalu memberitahunya bahwa Sumo sudah mati. Aku tidak perlu lagi tinggal di benua Tianwu. Sumo mati? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Tang Tian berkedip, agak bingung. Itu bukan urusanmu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mencarikan aku kapal terbang. Setelah berhenti sejenak, aku tidak lupa menjanjikan keuntungan. Setelah aku kembali ke sekte suci Tianshuan, 10 kali lipat sumber daya kultivasi yang aku janjikan akan aku kirimkan kepadamu. Mendengar ini, ekspresi Tang Tian menjadi gembira. Dia tidak menyangka sumber daya kultivasi yang dia berikan akan segera membuahkan hasil. Adapun hidup dan mati Sumo, dia tidak peduli sama sekali. Sekarang dia hanya peduli dengan 10 kali lipat sumber daya kultivasi. Segera, dia buru-buru berkata dengan kaku, utusan khusus, harap tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilkan kapal terbang untuk Anda. Setelah selesai berbicara, Tang Tian bergegas pergi. Ketika dia kembali lagi, setelah membawa perahu naga sepanjang 100 hang dan pergi, aku naik perahu naga dan meninggalkan sekte suci Tianshuan. Sesuai dengan peta yang diberikan Tang Tian, aku pergi ke istana tertinggi tengah dan tiba di istana tertinggi. Dia juga bertemu dengan Jing dan 3 orang lainnya yang datang dari benua Zhenwu untuk mencariku di benua Tianwu. Mereka adalah Xiao Huo dari sekte pedang gantung, Chen Yuan dari sekte catatan militer, dan Qin Shou dari sekte 9 neter. Chu Sheng dari sekte rahasia surgawi. Setelah beberapa percakapan, mereka juga mengetahui tentang berita kematian Sumo dan bersiap untuk kembali ke tempat benua Zhenwu berada. Lalu, setelah penguasa istana tertinggi membuka saluran ruang angkasa yang menghubungkan benua Zhenwu, beberapa orang memasuki saluran ruang angkasa bersama. Memasuki saluran ruang angkasa, seseorang dapat merasakan dirinya bergerak dengan cepat, secepat yang tak terbayangkan. Melihat keluar saluran ruang angkasa, yang terlihat adalah ribuan bintang. Beberapa bintang sangat dekat dengan mereka sehingga seolah-olah mereka bisa disentuh, tetapi kenyataannya jaraknya puluhan juta mil. Dengan suara keras, tiba-tiba terdengar ledakan besar di kehampaan. Setelah itu, gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu mereka. Fluktuasi energi ini sangat kuat. Angin langsung mengeluarkan suara gemuruh di saluran ruang angkasa. Untungnya, saluran ruang angkasa sangat stabil. Meskipun diguncang oleh gelombang kejut energi ini. Akhirnya stabil. Apa yang terjadi? Ekspresi keraguan melintas di mata beberapa orang.
Kemudian mereka semua melihat ke arah gelombang kejut energi ini berasal. Setelah melihat ini, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Di luar puluhan ribu mil, mereka melihat dua sosok bertarung. Satu orang mengenakan baju besi emas, memegang pedang emas, dan dikelilingi oleh cahaya keemasan, seperti dewa perang. Orang lain mengenakan pakaian hitam dan dikelilingi oleh aura iblis yang mengerikan. Dia adalah seorang kultivator iblis. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Setiap bentrokan membentuk gelombang mengerikan yang menyapu langit dan bumi. Beberapa bintang yang lebih dekat dengan keduanya langsung musnah di bawah gelombang kejut pertarungan mereka. Seberapa kuat kedua orang ini? Mereka sangat kuat sehingga sulit dibayangkan. Melihat kultivator iblis itu, aku memiliki perasaan familiar. Setelah menonton sebentar, aku tiba-tiba merasa kulit kepalaku mati rasa. Akhirnya aku tahu mengapa kultivator iblis itu memberiku perasaan familiar karena aku mengenal kultivator iblis itu, Kaisar Iblis Void. Orang itu bukanlah kultivator iblis, melainkan seorang kaisar iblis. Orang itu pernah menyelinap sendirian ke alam kuno Taichu dan menemukan ayahnya untuk bertarung dengan sengit. Saat itulah tawa keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Hahaha, anjing yang kehilangan rumah, jadi kabur? Melihat ke sana, hanya aliran cahaya keemasan yang dalam yang melintas, dengan cepat menghilang di cakrawala. Kaisar Iblis Void tertawa puas di tempat, seolah-olah menyadari sesuatu, senyum di wajah Kaisar Iblis Void menghilang. Mengalihkan pandangannya ke posisi kami, menatap wajah Kaisar Iblis Void yang tenang tanpa riak sedikit pun. Kami semua tidak bisa menahan kelopak mata kami untuk bergerak. Kekuatan Kaisar Iblis Void baru saja terlihat, jika Kaisar Iblis Void menyerang kami. Maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berdoa dalam hati. Berdoa agar Kaisar Iblis Void tidak melihat mereka. Tetapi pada saat ini, Kaisar Iblis Void menghadap mereka. Suara tenang memasuki telinga beberapa orang, tak disangka kau ada di sini. Sungguh mengejutkan. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Void, mereka semua bingung, mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengerti. Apa arti kata-kata Kaisar Iblis Void? Tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, aku punya tebakan di hatiku. Tetapi aku tidak yakin apakah dia mengenali kami. Bagaimanapun juga, aku sekarang, baik itu wajah atau napas, di bawah perubahan topeng 1000 perubahan, persis sama dengan Cao Bing yang asli. Suara menembus udara terdengar. Sosok Kaisar Iblis Void langsung muncul di depan kami, bahkan melalui lorong ruang angkasa. Tetapi pada saat ini, masih merasakan penindasan yang besar. Jika Kaisar Iblis Void ingin menyerang, nasib mereka pasti sunyi senyap. Melihatku melalui lorong ruang angkasa, Kaisar Iblis Void membuka mulut seolah-olah menghela nafas. Layak menjadi penguasa muda dari klan Su, salah satu dari 8 klan besar, jelas meridiannya patah dan kultivasinya hilang. Bahkan bisa bangkit melawan langit, sebelumnya mendengar bahwa kekuatan besar alam kuno Taichu mengirim orang ke berbagai dunia untuk mencarimu. Aku masih berpikir mereka membuat keributan tentang apa-apa. Sekarang setelah melihatnya, tindakan mereka benar-benar bijaksana. Jika benar-benar membiarkan anak kecilmu tumbuh, di masa depan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menumbangkan alam kuno Taichu. Mendengar kata-kata ini, aku merasakan kulit kepala mati rasa, merinding di sekujur tubuh. Kaisar Iblis Void sudah mengenalinya. Pihak lain bisa menyelinap ke alam kuno Taichu sendirian dan bertarung dengan ayahku. Terlihat bahwa dia dan ayahku ada dendam yang sangat besar. Sekarang setelah melihatku, maka nasibku bisa dibayangkan. Seolah-olah melihat menembus hatiku, Kaisar Iblis Void berkata dengan ringan, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan napas lega. Karena aku sekarang, bukanlah lawan dari ahli sekuat Kaisar Iblis Void, membawa Yan Chusheng dan yang lainnya. Kaisar Iblis hampa bertanya dengan tenang, apakah mereka temanmu? Aku menggelengkan kepala. Kaisar Iblis hampa mengangkat tangannya, dan riak berubah menjadi bilah, menuju Chusheng dan yang lainnya. Saluran spasial langsung hancur, diikuti oleh beberapa suara seperti balon meledak. Aku melihat tubuh Chusheng dan yang lainnya meledak menjadi kabut darah. Mencari kamu, topeng yang bisa mengubah penampilan dan auramu ini. Meskipun tidak buruk, jika bertemu dengan ahli alam bumi, pihak lain masih bisa melihat tubuh aslimu sekilas. Kaisar Iblis hampa berkata dengan acuh tak acuh, ikut aku kembali ke alam iblis. Di sana, aku bisa menjamin keselamatanmu. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam pikiranku selama beberapa saat. Baru kemudian aku mengangguk dan berkata, baik, aku akan ikut denganmu ke alam iblis. Meskipun topeng 1000 wajah dapat mengubah aura dan penampilanku, jika aku benar-benar bertemu dengan ahli alam bumi, penyamaranku tidak akan berguna sama sekali. Dulu aku tidak tahu ini, jadi aku berani pergi ke benua Zhenwu. Tetapi sekarang setelah aku tahu ini, bagaimana aku berani pergi ke benua Zhenwu? Kaisar Iblis hampa. Di langkah ini, itu adalah dunia di antara 3000 dunia agung. Di dalamnya ada ahli alam bumi. Mendengar kata-kata Sumo, Kaisar Iblis hampa mengangguk puas, melambaikan lengan bajunya.
Energi iblis membungkusku dan membawaku menuju kejauhan. Kecepatannya tidak cepat. Tetapi satu langkah keluar sudah puluhan ribu mil jauhnya. Mereka berdua berjalan dan berbicara. Tidak lama kemudian, aku juga tahu dari mulutnya bahwa ternyata Kaisar Iblis hampa. Membuat tubuh palsu diriku dan membiarkan Long Tianjiang membunuhnya. Sehingga kekuatan-kekuatan di alam kuno Taichu mengira aku sudah mati. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menanyakan keraguan di hatiku. Aku pernah memberikan ekspresi berpikir. Setelah beberapa saat baru berbicara, aku dan ayahmu, Sushuan, bertemu di medan perang di luar wilayah. Saat itu, aku dan dia hanyalah alam pengunduran diri dari kefanaan. Aku dan dia maju dari alam pengunduran diri dari kefanaan sampai ke alam bumi. Selalu saling mengungguli dan memperlakukan satu sama lain sebagai musuh seumur hidup. Tentu saja, meskipun aku dan dia adalah musuh bebuyutan. Tetapi setelah bertahun-tahun bergaul, aku dan dia juga menjadi teman baik. Sekarang teman baik menghadapi hidup dan mati. Kamu sebagai satu-satunya keturunan teman baikku, membantumu sangat normal. Juga, alam iblisku tidak memelihara orang yang tidak berguna. Meskipun kamu adalah keturunan teman baikku, tetapi setelah sampai di alam iblis, kamu juga harus bekerja untukku. Setelah mendengarkan, aku merasa sangat tidak enak di hati. Klan Su adalah salah satu dari 8 klan besar di alam kuno Taichu. Untuk melawan invasi berbagai ras dan ras iblis ke alam kuno Taichu, tidak diketahui berapa banyak orang yang berkorban setiap tahun. Tetapi apa yang didapat? Yang didapat adalah bahwa orang tua dari kepala muda klan Su yang beruntung selamat ini, disatukan oleh 7 klan tanah utama lainnya dan banyak kekuatan di alam kuno Taichu. Jelas, meridiannya patah dan kultivasinya hilang, berubah menjadi sampah, tetapi mereka masih tidak mau melepaskannya. Sekarang, Raja Iblis Void, musuh bebuyutan ayahku, memilih untuk membantuku. Tidak hanya membuat tubuh palsuku yang dibunuh oleh Long Tian, membuat orang-orang di alam kuno Taichu berpikir aku sudah mati. Saat Raja Iblis Void membawaku muncul di atas alam iblis, begitu kata-kata itu diucapkan, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Lusinan Jiehu dengan energi iblis yang bergejolak muncul di depan kami. Setiap dunia memiliki orang kuat seperti itu. Mereka hanya akan muncul ketika mereka merasakan aura orang kuat yang dapat membahayakan dunia mereka sendiri. Melihat aura itu berasal dari Raja Iblis Void, semua Jiehu berlutut dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Raja Iblis telah kembali. Raja Iblis Void kemudian membawaku memasuki alam iblis, dan beberapa Jiehu yang melihatnya juga tampak bingung. Setelah memasuki aula utama alam iblis, Raja Iblis Void melambaikan tangannya, dan seketika aula yang kosong dipenuhi orang. Raja Iblis Void menarikku untuk memperkenalkan aku kepada semua orang, dan menyatakan bahwa jika mereka berani tidak menghormatiku, dia akan mengejar mereka sampai akhir. Setelah berbicara, dia melemparku ke Raja Iblis Banteng dengan tanduk ganda di kepalanya dan tubuh yang kuat. Memintaku untuk mengikutinya mulai sekarang. Setelah berbicara, pertemuan dibubarkan. Raja Iblis Banteng membawaku ke gua yang penuh energi iblis. Memintaku untuk berkultivasi dengan baik. Jika aku menunjukkan kekuatanku pada hari kompetisi arogansi iblis 10 hari kemudian, dia akan membawaku ke medan perang di luar penjara, di mana aku bisa bertemu musuh lamaku, Long Tian, Ling Yan, dan para jenius top dari 8 klan tanah utama di alam kuno Taichu. Mereka semua adalah jenderal utama yang menghancurkan klan suku saat itu. Mataku langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Iblis Banteng juga melihat pikiranku dan langsung terkekeh, aku tahu kau sangat ingin membunuh mereka. Tapi kekuatanmu saat ini mungkin tidak cukup. Kekuatan tidak cukup, sekilas penghinaan tanpa sadar melintas di mataku. Aku dulunya adalah kepala klan Su, kepala 8 klan tanah utama di alam kuno Taichu, tak terkalahkan di alam yang sama. Menghancurkan semua jenius. Jenius top seperti Ling Long Tian. Siapa yang bukan pecundang di bawahku? Sekarang mereka mengatakan bahwa aku tidak cukup kuat untuk membunuh mereka. Itu konyol. Ya, kekuatan tidak cukup. Mengangguk, Raja Iblis Banteng berkata, mereka mungkin pecundang di bawahmu di masa lalu. Tetapi sekarang mereka telah memperoleh peluang besar. Kekuatan mereka saat ini sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan Tangshan yang terlemah sekarang telah mencapai alam tertinggi ke-6. Beberapa orang lainnya bahkan telah meningkatkan kultivasi mereka ke alam tertinggi ke-9. Apakah kau pikir dengan kekuatanmu saat ini, kau akan menjadi lawan mereka? Setelah berbicara, dia menatapku dengan ekspresi lucu, seolah ingin melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahku. Mantan pecundang tiba-tiba bangkit dan kultivasinya jauh melampaui diriku. Perasaan ini, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat sesak napas, tetapi penampilanku mengecewakannya. Ekspresiku tidak berubah sedikit pun karena perkataannya. Masih tenang dan percaya diri. Dulu pecundang, bahkan jika mendapat kesempatan. Kultivasinya meningkat, tetapi pecundang tetaplah pecundang. Jika aku bertemu mereka pasti akan mati. Aku memiliki kepercayaan diri yang kuat pada diriku sendiri. Bahkan jika aku sekarang hanya berada di alam yang mulia tingkat pertama, aku tidak takut pada siapapun di bawah alam suci. Mendengar perkataanku, Raja Iblis Sapi mengerutkan kening,
Suaranya mengandung sedikit kekecewaan. Percaya diri itu baik, tetapi jika terlalu percaya diri, itu menjadi sombong dan besar kepala. Dia awalnya ingin meminjam kekuatan Lian dan yang lainnya untuk meningkatkan kultivasiku untuk menyemangatiku agar berkultivasi dengan giat, tetapi tidak pernah terpikirkan. Aku akan menjadi begitu sombong, benar-benar kayu busuk yang tidak bisa diukir. Awalnya kupikir aku bisa dibawa kembali oleh tuan wilayah hampa. Ditambah lagi pernah menjadi tuan muda Klansu, seharusnya menjadi bakat yang bisa dikembangkan, tetapi sekarang setelah dilihat, hanya itu saja. Setelah mendengarkan perkataan Raja Iblis Sapi, aku menjawab dengan serius. Senior, aku tidak sombong dan besar kepala. Apa yang kukatakan adalah fakta. Hampa mendengus pelan, Raja Iblis Sapi mencibir dan bertanya, jadi maksudmu, dengan kekuatan alam yang mulia tingkat pertama saat ini, kamu dapat melampaui satu alam besar dan beberapa alam kecil. Mengalahkan ahli alam tertinggi tingkat 9, aku berpikir sejenak, lalu berkata, jika semua cara digunakan, bukan tidak mungkin. Benar-benar omong kosong. Raja Iblis Sapi benar-benar tidak tahan lagi, dan mendengus, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, maka tunjukkanlah yang terbaik dalam kompetisi Jenius Klan Iblis 10 hari kemudian. Aku ingin melihat, apakah kekuatanmu sepadan dengan mulutmu. Setelah berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Dia marah karena kesombonganku. Meskipun mendengar kemarahan dalam nada bicara Raja Iblis Sapi. Tetapi aku tetap berkata dengan serius, jangan khawatir, Senior Raja Iblis Sapi, aku tidak akan mengecewakanmu. Tetapi Raja Iblis Sapi tidak percaya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah 10 hari kemudian, di konvensi Jenius Klan Iblis, menggunakan kekuatanku sendiri untuk menampar wajahnya dengan keras. Saat aku menjalankan seni iblis pemangsa langit, aku terkejut menemukan bahwa energi iblis dari alam iblis sangat cocok denganku. Cukup menghirupnya, tidak perlu berkultivasi, dan itu bisa diubah menjadi kekuatanku. Jadi, tampaknya, kecepatan kultivasiku di alam iblis pasti akan meningkat pesat. Satu-satunya kekurangan adalah, meskipun energi iblis di alam iblis sangat padat, itu tidak bisa menahan istana iblis pemangsa langitku. Dalam waktu kurang dari 3 hari. Aku khawatir energi iblis di sini akan terserap habis olehku. Saat aku berkultivasi. Berita tentang aku bergabung dengan alam iblis juga menyebar ke seluruh wilayah suku iblis. Orang-orang dari suku iblis yang menerima berita itu tertawa sampai sakit perut, menunggu untuk melihatku membuat kesalahan. Di sisi lain, Raja Iblis Kerbau kembali ke rumah dengan marah. Putri Raja Iblis Kerbau, Chen Yan, menyambutnya. Bertanya mengapa ayahnya begitu marah. Raja Iblis Kerbau menceritakan seluruh cerita kepada Chen Yan. Chen Yan kemudian ingin mengambil tindakan atas nama ayahnya untuk memberi pelajaran. Raja Iblis Kerbau dengan cepat menghentikannya dan memberitahunya bahwa aku dibawa kembali secara pribadi oleh Kaisar Iblis Kekosongan. Jika kamu menyerangku sekarang, kamu pasti akan membuat marah Kaisar Iblis Kekosongan. Jika kamu ingin memberiku pelajaran, kamu hanya bisa melakukannya di konvensi Jenius Suku Iblis 10 hari kemudian. Pada saat itu, kamu bisa langsung bergerak di bawah pengawasan Kaisar Iblis Kekosongan. Tetapi Chen Yan tidak mendengarkan, mulai merajuk sambil memeluk pinggang Raja Iblis Kerbau. Bersikeras untuk menemuiku sekarang. Raja Iblis Kerbau tidak tahan dengan rengekan putrinya, jadi dia berulang kali memperingatkannya untuk tidak mengambil tindakan. Setelah berbicara, Chen Yan diam-diam meninggalkan rumah dan bergegas menuju gua tempat aku tinggal. Melihat sosok Chen Yan yang pergi, Raja Iblis Kerbau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti. Baru saja tiba di pintu masuk gua, ayah dan anak itu secara bersamaan melihat secercah cahaya di mata mereka. Energi iblis antara langit dan bumi mengalir menuju gua tempat aku tinggal dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan alirannya sangat cepat, sama sekali tidak bisa diinduksi oleh seorang kultivator alam yang mulia biasa. Sosok Raja Iblis Kerbau berkelebat. Langsung muncul di dalam gua, melihatku duduk bersila di tanah. Raja Iblis Kerbau sangat terkejut. Karena hanya dalam 2,5 jam, aku sudah menerobos dari alam yang mulia tingkat pertama ke tingkat kedua. Benar-benar menantang surga. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Energi iblis di tempat ini tersedot habis olehku, dan aku juga berhenti berkultivasi. Namun, dalam 3 hari ini, kultivasiku telah meningkat sebanyak 4 tingkat, menerobos ke alam yang mulia tingkat 5. Tepat ketika aku berjalan keluar dari gua, Chen Yan, yang telah berjongkok di pintu masuk gua selama 3 hari, langsung datang untuk menantangku berdebat. Kebetulan aku juga ingin melihat seberapa besar peningkatanku dalam beberapa hari terakhir, jadi aku menyetujui perdebatannya dengannya. Begitu kata-kata itu keluar, Chen Yan menginjak kakinya dan langsung muncul di depanku. Langsung melayangkan pukulan berat ke arahku. Gerakannya sangat cepat, tetapi reaksiku bahkan lebih cepat darinya. Saat tinju datang, aku juga melayangkan tinju, detik berikutnya. 2 tinju bertemu, boom, badai energi mengerikan. Menyapu ke segala arah, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Lalu kami berdua mundur, Chen Yan menatapku,
Matanya menunjukkan kekaguman. Meskipun dia hanya menggunakan kekuatan tingkat bela diri 9, tinju ini menghormati yang kuat, tetapi tinjuku bisa seimbang dengannya. Namun, dia tidak tahu bahwa aku juga hanya menggunakan kekuatan tingkat bela diri 9. Detik berikutnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerangku. Dan dalam sekejap, aura iblis yang dahsyat melonjak dari tubuhku, bayangan naga hitam raksasa muncul di belakangku. Saat ini, Chen Yan akhirnya merasakan ancaman dariku dan segera menghentikan serangannya. Dengan fokus, dia melihat tubuh iblis kekacauan dan tubuh 10.000 naga di tubuhku. Tetapi ketika dia terkejut, aku sudah berteleportasi di depannya dan melayangkan tinju ke dadanya. Dengan suara boom, Chen Yan langsung terlempar keluar dengan keras, darah mengalir keluar. Raja Iblis Sapi melihat dengan gigi terkatup, jika bukan karena instruksi Luo Sun hampa, melihatku menindas putrinya yang berharga seperti ini. Dia pasti akan membunuhku. Chen Yan yang terbaring di tanah bangkit, langit dan bumi berubah warna. Kilat dan guntur, aura mengerikan langsung menyelimuti, lalu bayangan iblis Phoenix hitam pekat melonjak dari tempat Chen Yan jatuh, dan yang terbungkus dalam bayangan iblis Phoenix itu adalah Chen Yan dengan mata berkobar dengan api amarah, menatapku dengan dingin. Chen Yan tidak berbicara. Langsung mengendalikan bayangan iblis Phoenix, membombardirku. Gadis kecil ini serius. Chen Lo melirik Chen Yan, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Dia bisa melihat bahwa Chen Yan sangat marah sekarang. Dengan ledakan kekuatan penuh Chen Yan, bahkan orang suci pun bisa bertarung dengannya. Kekuatan yang menakutkan, aku pasti tidak bisa menahannya. Jadi dia sedikit khawatir. Khawatir aku akan terluka parah oleh Chen Yan yang marah, atau langsung dibunuh olehnya, tetapi jelas. Kekhawatirannya jelas berlebihan, melihat Chen Yan yang terbungkus bayangan iblis Phoenix. Ekspresiku tidak berubah sedikit pun. Aku meraih, pedang jurang iblis muncul di tangan. Seluruh temperamen orang itu berubah secara instan, badai bila pedang mulai berkumpul di sekitarnya. Saat ini aku seolah-olah menjadi pedang terhunus, kekuatan spiritualnya sangat ekstrim, sangat tajam. Saat kekuatan spiritual dengan panik disuntikan ke dalam pedang dendam iblis, mendorongnya, pedang dendam iblis di tangan terangkat tinggi. Kemudian dengan satu tebasan pedang, seberkas cahaya pedang hitam legam langsung meledak. Kecepatannya sangat cepat, seperti meteor yang melintasi langit malam, menghilang dalam sekejap, sangat cepat hingga sulit dibayangkan. Kekuatannya sangat kuat, seolah mampu merobek segala sesuatu di dunia, kemanapun ia lewat. Bahkan ruang pun tergores oleh bekas pedang, ia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Melihat cahaya pedang hitam legam yang dengan cepat mendekat ke arahnya. Merasakan aura mengerikan yang menyelimutinya, ekspresi terkejut langsung muncul di mata Chen Yan. Pukulan sebelumnya di wajahnya membuatnya terbang, dia hanya berpikir bahwa lawannya berhasil karena serangan diam-diam. Meskipun kekuatan aslinya tidak lemah, tetapi masih jauh lebih rendah darinya. Konfrontasi langsung. Lawannya pasti bukan tandingannya, tetapi sekarang melihatnya, dia menyadari. Bahkan dalam konfrontasi langsung, dia bukan lawannya, karena hanya pedang ini saja. Sudah bisa mengancam nyawanya, tentu saja, meskipun terkejut di dalam hatinya. Tetapi Chen Yan juga tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ahli terhormat 9 pelangi dengan cepat sadar dari keterkejutannya. Dia hanya melihat jarinya membentuk segel, sayap bayangan iblis Phoenix langsung menutup, melindunginya di tengah. Dia ingin menggunakan ini untuk menahan pedangnya. Anak ini tidak sombong dan besar kepala, tetapi benar-benar memiliki kekuatan. Merasakan kekuatan pedang yang ditebaskannya, Raja Iblis Banteng bahkan tidak ingin mengakuinya di dalam hatinya, tetapi faktanya benar-benar memberitahunya. Dia benar-benar memiliki kekuatan, tidak membual. Bisakah pedang ini ditahan? Melirik Chen Yan, secercah kekhawatiran tanpa sadar muncul di mata Raja Iblis Banteng. Kekuatan pedang ini sudah bisa mengancam sebagian besar nyawa ahli terhormat 9 pelangi. Dia ingin membantu putrinya menahan pedangnya. Tetapi dia tahu watak putrinya, jangan lihat dia biasanya lembut dan penurut, tetapi di dalam hatinya adalah seorang putri yang sangat keras kepala. Jika dia membantunya menahan pedangnya, pasti akan membuatnya merasa tidak senang. Pada saat itu, Chen Yan tidak tahu berapa lama tidak akan memperhatikannya, memikirkan konsekuensi dari membantunya menahan. Setelah konsekuensi dari pedang ini, Chen Lo ragu sejenak, dan akhirnya tidak memilih untuk bertindak. Sementara itu, pedang yang dia tebas telah mendarat di atas bayangan iblis Phoenix. Suara bentrokan yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar. Gelombang kejut energi Huang Bao langsung berpusat di titik tumbukan, menuju ke segala arah. Di tengah hiruk-pikuk yang gila, itu menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, menunjukkan kekuatan pedang ini. Betapa kuatnya itu. Di bawah pedang ini, bayangan ilusi iblis Phoenix hanya bertahan selama 2 napas pendek. Itu langsung meledak dan berubah menjadi ki murni yang tersebar di langit dan bumi. Kemudian, cahaya pedang tidak berkurang dan menghantam Chen Yan dengan keras. Darah menyembur keluar dari mulut Chen Yan, dan seluruh orang itu langsung terlempar keluar dan menabrak gunung besar sebelumnya lagi. Dasar brengsek, tidak tahu apa itu menyayangi wanita cantik.
Energi iblis mengerikan di sekujur tubuh Niu Moang melonjak. Hampir tidak bisa menahan dorongan untuk menyerangku. Dengan suara desir, embusan angin sepau-sepau bertiup. Meniup debu dan memperlihatkan sosok Chen Yan di lubang yang dalam. Hanya saja dia saat ini. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu benar-benar berbeda dari dua orang sebelumnya. Sosoknya anggun, wajahnya sangat cantik. Sekilas, dia adalah penyihir yang menghancurkan negara dan rakyat. Tapi dia sekarang kotor, pakaiannya compang-camping. Matanya merah, wajahnya sedikit bengkak dan ada noda darah. Seolah-olah dia ditekan di tanah dan dianiaya dengan kejam. Apakah kamu tidak tahu apa itu menyayangi wanita cantik? Chen Yan menatapku, matanya sedikit merah. Suaranya sedikit tercekat dan bertanya. Aku tidak menjawab kata-katanya, tetapi berkata, kamu kalah. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan berjalan kembali ke dalam gua. Menyayangi wanita cantik? Tidak ada. Di mataku. Terlepas dari pria atau wanita, semua diperlakukan sama. Pihak lain ingin bertukar petunjuk. Aku mengeluarkan kekuatan sejatiku. Ini bukan tidak menyayangi wanita cantik, tetapi aku menghormati pihak lain. Menggunakan kekuatan penuh. Ini adalah penghormatan kepada yang kuat. Bajingan. Melihat punggungku yang menjauh, Chen Yan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinju merah mudanya. Air mata juga muncul di matanya. Sejak kecil hingga dewasa, ini adalah pertama kalinya seseorang berani memperlakukannya seperti ini. Penghinaan hari ini. Di masa depan, aku pasti akan membalasnya 10.000 kali lipat. Setelah mengutuk dengan kebencian, Chen Yan bangkit. Menuju tempat tinggalnya. Dia terlalu malu sekarang. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Penampilannya yang malu. Hei, sebuah desahan. Sosok Niu Moang langsung menghilang ke dalam kehampaan. Setelah kejadian ini, Chen Lao awalnya mengira putrinya akan menelan pil pahit karena ini, tetapi tidak pernah menyangka bahwa tepat di hari kedua, Chen Yan menemukan ayahnya, tidak hanya mengakui bahwa dia kalah dariku, tetapi juga berkata dengan serius, "Ayah, Sumo dapat dengan mudah mengalahkanku. Maka dia pasti bisa dengan mudah mengalahkan Long Tianlingyan dan yang lainnya yang berada di alam yang sama denganku. Jadi, apa yang dia katakan itu semua benar, bukan kesombongan dan kebodohan. Kamulah yang berpandangan pendek. Tidak mempercayainya. Sumo adalah bakat yang dapat dibentuk. Karena alam iblis hampa telah menyerahkannya kepadamu. Maka kamu harus membimbingnya dengan baik. Kamu bilang padaku bahwa kultivasinya adalah alam yang mulia tingkat 1. Tetapi ketika aku menemukannya, kultivasinya jelas alam yang mulia tingkat 5. Jika kamu tidak berbohong, maka itu berarti Sumo hanya butuh 3 hari untuk mencapai dari alam yang mulia tingkat 1. Menerobos ke alam yang mulia tingkat 5. Di alam yang mulia, menerobos 4 alam kecil dalam 3 hari. Konsep apa ini? Ini hanyalah talenta tiada tara. Sekarang jaraknya. Kompetisi jenius klan iblis masih ada 6 hari lagi. Aku harap ayah, kamu dapat memberi Sumo beberapa sumber daya kultivasi, sehingga kultivasinya dapat ditingkatkan lebih jauh. Jika kultivasinya ditingkatkan lebih jauh, maka ada kemungkinan untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi jenius klan iblis. Mendengarkan kata-kata Chen Yan ini, Niu Moang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut di dalam hatinya, dan tanpa sadar bertanya, "Putri, bagaimana menurutmu tentang Sumo?" Chen Yan jelas terkejut, tidak mengerti mengapa ayahnya mengapa menanyakan pertanyaan seperti itu. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih berkata dengan serius, "Sumo cukup tampan. Dia adalah orang paling tampan yang pernah kulihat. Dia berada di alam yang mulia. Dia juga dapat menerobos 4 alam kecil dalam 3 hari. Bakat kultivasinya juga yang tertinggi yang pernah kulihat. Adapun pertempurannya, tidak perlu disebutkan. Dia benar-benar dapat melampaui 1 alam besar dan beberapa alam kecil untuk melukaiku parah. Dan dia sendiri tidak dapat diganggu-gugat. Orang ini dapat disebut jenius tiada tara. Tentu saja, ada juga sisi buruknya." Berbicara tentang ini, mata Chen Yan memancarkan percikan api sesaat, yang membuatnya sangat membenci. Yaitu dia terlalu tidak tahu kasihan dan menghargai batu giok. Dia benar-benar berani melukaiku. Di masa depan jika ada kesempatan, aku harus memberinya pelajaran yang baik. Mendengarkan kata-kata Chen Yan, hati Niu Moang hanya ditakdirkan untuk terkejut sekali lagi. Dia hampir tanpa sadar berkata, "Putri, apakah kamu menyukainya?" Chen Yan jelas terkejut sesaat, lalu tersadar dan panik. Dia buru-buru membantah. "Bagaimana mungkin aku menyukainya? Meskipun dia sangat tampan dan memiliki bakat kultivasi yang tinggi. Dan kekuatannya kuat, hanya karena dia tidak mengerti bagaimana menyayangi wanita. Aku tidak mungkin menyukainya." Niu Moang berkata dengan cemas, "Jika kamu tidak menyukainya, lalu mengapa kamu memperlakukannya dengan sangat baik? Bahkan menyuruhku untuk mengantarkan sumber daya kultivasi kepadanya?" Chen Yan memutar matanya dan berkata, "Bukankah sudah kubilang? Menyuruhmu mengantarkan sumber daya kultivasi kepadanya adalah agar dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan baik dalam waktu berikutnya. Jika kultivasinya meningkat, maka dia memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Tianjiao Klan Iblis.
Jika dia bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Tianjiao Klan Iblis, bukankah kamu juga bisa mendapatkan keuntungan? Niu Mowang mendongak ke langit, dan setelah beberapa lama baru berkata, benarkah begitu? Meskipun apa yang dikatakan Chen Yan sangat masuk akal, sayangnya, dia terlalu memahami putrinya sendiri. Jika dia benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap Sumo, hanya karena Sumo pernah menghajar Chen Yan tidak mungkin memperlakukan Sumo dengan begitu baik. Kalau tidak begitu, lalu bagaimana lagi? Chen Yan memutar matanya dan berkata, ingatlah untuk mengirimkan sumber daya kultivasi kepada Sumo. Lukaku belum pulih, sekarang aku harus turun untuk memulihkan diri. Melihat punggung Chen Yan, tubuh Niu Mowang tanpa sadar bergetar. Perasaan itu, seperti dirinya telah ditipu selama lebih dari 20 tahun, seperti diakali oleh Zhu Geliang. Dia menghela nafas. Niu Mowang berdiri dan pergi menuju Gua Xuan Mo SHN tempatku berada. Meskipun dia tidak rela di dalam hatinya. Tetapi putrinya yang baik sudah mengatakan demikian. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa pergi dan mengantarkan sumber daya kultivasi untukku. Tiba di luar gua tempatku berada di Xuan Mo SHN, kaki Niu Mowang bergerak. Langsung melewati cermin gua dan memasuki gua. Tetapi setelah memasuki gua, Niu Mowang tidak bisa menahan diri untuk terkejut karena aku tidak berada di dalam gua. Kesadaran Dewa Bumi dilepaskan. Setelah beberapa saat mencari, secercah warna keemasan muncul di mata Niu Mowang. Di puncak Xuan Mo SHN, dia menemukanku. Dan yang membuatnya terkejut adalah kultivasiku. Dibandingkan dengan kemarin, kultivasiku hari ini benar-benar meningkat lagi. Bukan lagi alam yang mulia tingkat 5, tetapi alam yang mulia tingkat 6. Satu tingkat kecil setiap hari, kecepatan kultivasinya sangat cepat hingga sulit dibayangkan. Setelah terkejut, Niu Mowang berkelebat dan langsung tiba di gua Gunung Xuanmo. Aku juga langsung merasakan auranya. Aku berubah dan memberi hormat kepada Niu Mowang. Dia langsung melemparkan cincin penyimpanan kepadaku, mengklaim jika aku tidak memanfaatkan sumber daya ini dengan baik, dan gagal meraih posisi teratas di kompetisi Tianjiao 6 hari kemudian, dia akan membalas dendam padaku. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Aku melihat sosoknya yang pergi dan mengambil cincin penyimpanan di tanah. Sumber daya kultivasi di dalamnya sangat banyak hingga sulit dibayangkan. Orang-orang dari klan iblis benar-benar boros. Setelah menghela nafas, aku langsung mengeluarkan semua sumber daya kultivasi di dalamnya. Aku duduk bersila. Dan seiring dengan berjalannya teknik melahap iblis, sumber daya di sekitarku mulai perlahan diserap ke dalam tubuh. Tanpa terasa, 6 hari telah berlalu. Dengan sumber daya dari Niu Mowang, aku juga telah menembus dari alam yang mulia tingkat 6 ke alam yang terhormat tingkat 1, kecepatan kultivasi yang luar biasa. Membuat orang tercengang. Merasakan kekuatan yang meningkat pesat di tubuhku, aku mengangguk puas. Tiba-tiba, sesosok bayangan cantik mengenakan gaun hitam panjang terbang ke Gunung Xuanmo, merasakan aura yang terpancar dari diriku. Aura yang terhormat tingkat 1, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Kamu telah menembus ke alam yang terhormat. Melirik wanita yang 7 hari lalu masih kupukuli hingga babak belur, aku mengangguk sebagai jawaban. Benar-benar hebat, katanya sambil tersenyum dan mengagumi, lalu mengubah topik pembicaraan. Hari ini adalah hari dimulainya kompetisi Tianjiao Klan Iblis. Ayah menyuruhku untuk menjemputmu, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia membawaku ke tempat yang luas dan terbuka. Tempat ini dipenuhi orang. Mengumpulkan semua Tianjiao dari 10.000 gunung iblis. Di posisi paling tengah adalah arena yang lebarnya puluhan ribu sang dan tingginya puluhan ribu sang. Arena besar yang terbuat dari lempengan batu hijau. Kaisar Iblis Void mengenakan jubah brokat hitam dan wajahnya sedikit bengkok. Di posisi tengah arena, dia secara singkat memperkenalkan aturan kompetisi kepada semua orang. Sebelum matahari terbenam, formasi di arena akan menyala. Jika formasi menyala sepenuhnya dan belum naik ke atas panggung, maka itu akan dianggap sebagai penyerahan diri. Orang yang terakhir bertahan di arena akan menjadi yang pertama. Orang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi dapat memerintahkan semua Tianjiao dari klan iblisku. Setelah memasuki medan perang di luar wilayah, semua orang dari klan iblis akan mematuhinya. Jika ada yang melanggar, tidak hanya kalian yang akan mati, tetapi orang-orang di belakang kalian juga akan terkena dampaknya. Kompetisi dimulai sekarang. Para Tianjiao dari semua klan iblis, kalian bisa memilih untuk naik ke atas panggung. Setelah mengatakan itu, sosok Kaisar Iblis Void langsung menghilang di udara. Melihat arena besar yang kosong, semua kebanggaan iblis tanpa sadar menunjukkan sedikit semangat. Tetapi tidak ada yang naik ke atas panggung, karena mereka semua tahu bahwa sekarang naik ke panggung akan menjadi sasaran semua kebanggaan iblis. Bahkan jika Anda bisa memenangkan 1 pertandingan, bisa memenangkan 3 atau 5 pertandingan. Bisakah Anda memenangkan 100 pertandingan, 1000 pertandingan, 10.000 pertandingan? Jika Anda naik ke panggung sekarang, jangan katakan seorang suci. Bahkan jika Raja Suci datang, dia mungkin akan dikalahkan oleh pertarungan roda. Sampai mati, kita tidak naik ke panggung sekarang. Menunggu Dharma muncul sebelum naik ke panggung.
Dengan begitu masih ada secercah harapan. Di tengah kerumunan, Chen Yan menatapku dengan serius. Aku tersenyum pahit, mungkin sekarang 99% kebanggaan iblis memiliki pemikiran yang sama dengannya. Jangan lihat panggung yang kosong sekarang, tetapi jika Dharma muncul, panggung pasti akan penuh sesak, musuh ada di mana-mana. Jika Anda tampil kuat, Anda akan dianggap sebagai duri dalam daging, akan dikepung bersama. Jika Anda tampil lemah, Anda akan dianggap sebagai buah kesemek yang lembut, dan Anda juga akan dikepung bersama. Yang terbaik adalah tampil tidak kuat atau lemah. Tidak terlalu menonjol, dengan aman bertahan sampai saat terakhir, dan kemudian menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dengan begitu masih ada secercah harapan. Tapi identitas saya apa? Seorang kultivator manusia. Bagi iblis yang hadir, saya adalah orang asing. Jika saya naik ke panggung, saya curiga, pasti akan langsung dikepung oleh semua kebanggaan iblis. Karena tidak ada yang berharap masa depan, hanya akan menjadi milik mereka sendiri, bukan anggota suku mereka sendiri. Segera 2 jam berlalu, di atas panggung, masih kosong, akhirnya ada kebanggaan iblis yang tidak bisa menahan diri. Langsung terbang ke arena, kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi tidak lemah juga. Memiliki kultivasi tingkat 3 alam yang mulia, setelah dia naik ke panggung, tentu saja, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Dibawa turun dalam keheningan, setelah 1,5 jam, barulah sesosok tubuh kekar muncul dari kerumunan, terbang ke arena, setelah keduanya saling memberi hormat. Mengeluarkan senjata mereka, menunjukkan kekuatan sebenarnya, dan kemudian bertarung bersama. Karena kekuatan keduanya seimbang, mereka bertarung sengit, bertarung 9.981 putaran. Akhirnya keduanya jatuh bersama, belum sempat bangun, sudah ada beberapa sosok berkerumun. Singkirkan mereka semua dari panggung. Begitulah, disertai pembantaian puluhan ribu jenius klan iblis. Di panggung air mata muncul cahaya biru muda, kekuatan formasi. Sebenarnya ada pengkhianat, cepat sembunyi semuanya. Panggung air mata yang kosong langsung penuh sesak, tak disangka ada begitu banyak orang yang melebih-lebihkan kemampuan diri. Seorang pemuda berjubah merah dengan sikap yang luar biasa, melihat orang-orang di sekitarnya. Seketika kilatan tajam melintas di matanya, di sekelilingnya juga berkumpul 4 orang. Mereka juga memiliki sikap yang luar biasa. Dan aura mereka seperti jurang yang dalam dan lautan yang luas. Ternyata mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi lapisan 9. Singkirkan dulu orang-orang yang melebih-lebihkan kemampuan diri ini. Ledakan mereka dari panggung air mata, baru kemudian kita berlima memutuskan siapa yang nomor 1. Seorang pemuda kekar dengan 2 tanduk di kepala dan wajah penuh amarah berkata, "Baik." Keempat orang di sekelilingnya benar-benar mengangguk, lalu kelimanya bergandengan tangan tanpa ragu sedikit pun dan melancarkan serangan terhadap orang-orang di sekitarnya. Kelima orang itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi lapisan 9. Bekerja sama, mereka benar-benar tak terhentikan, hanya dalam beberapa napas. Sudah ada tidak kurang dari ribuan jenius klan iblis yang diledakkan dari panggung air mata oleh mereka. Pemandangan seperti ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan saya juga tertarik oleh kelima orang itu, sambil bertarung dengan orang-orang di sekitar. Sambil mengamati kelima orang itu, hatiku tidak bisa menahan keterkejutan. Kelima orang ini sangat kuat, meskipun sama dengan Chen Yan, mereka semua adalah tingkat tertinggi lapisan 9. Tetapi kekuatan mereka begitu kuat sehingga Chen Yan sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ketika saya berada di tingkat penghormatan lapisan 5, saya bisa mengalahkan Chen Yan tanpa cedera. Tetapi jika saya menghadapi kelima orang ini, bahkan jika pada akhirnya saya bisa menang. Tetapi kemenangan itu pasti tidak akan semudah ini. Untungnya saya sekarang bukan lagi tingkat penghormatan lapisan 5, melainkan tingkat tertinggi lapisan 1. Sekarang jika saya menghadapi kelima orang ini, saya seharusnya bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Memalingkan pandangan dari kelima orang itu, ke sisi lain, di sana juga ada beberapa kelompok kecil yang bekerja sama untuk melawan musuh. Mereka semua tanpa kecuali adalah perampok yang luar biasa, dan kelompok-kelompok kecil mereka ini juga sangat kompak. Tidak langsung bentrok dengan kelompok lain, melainkan mengalahkan jenius individu. Satu persatu diledakkan dari panggung air mata, tanpa usaha sedikit pun, jenius klan iblis di panggung air mata. Sudah hampir tidak ada yang tersisa, tetapi mereka semua adalah jenius klan iblis tingkat atas. Tidak diragukan lagi yang lemah. Justru pada saat inilah mereka menyadarinya. Aku juga masih di atas panggung, semua orang sangat terkejut, karena aku sebagai seorang kultivator ras manusia, datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tianjia ras iblis, itu bisa dibilang benar-benar mencapai tingkat Zizun, sekelompok Tianjia ras iblis ini. Aku menarik napas. Mustahil untuk turun dari arena. Coba kulihat, apakah kalian punya kemampuan untuk membuatku berguling turun? Apakah kalian berencana untuk maju bersama? Seorang Tianjia ras iblis bernama Hun Yan mencibir dengan sinis. Untuk menghadapi semut tingkat Zizun lapis pertama sepertimu, aku seorang diri sudah cukup. Begitu kata-kata itu diucapkan, aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Zizun lapis 9 yang mengerikan.
Momentumnya langsung menyapu bersih langit dan bumi, kemudian seluruh orang memegang kapak raksasa. Seperti peluru yang diluncurkan, sekaligus seperti seekor, 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 seekor. Aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Momentum Zizun lapis 9 yang mengerikan langsung menyapu bersih langit dan bumi, kemudian seluruh orang memegang kapak raksasa, seperti peluru meriam, dengan cepat menebas ke arahku. Para Tianjiao ras iblis di sekitarnya juga menyingkir, menunggu untuk melihatku tertawa. Dan Hun yang melihatku menghadapi serangannya, sama sekali tidak bergerak, mengira aku ketakutan dengan momentumnya. Langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, ingin mengirimku ke barat dalam satu gerakan. Aku tersenyum sedikit. Ketika dia hampir menebas ke arahku, aku mengganti ke pedang Moyuan, satu tebasan membelah langit. Kekuatan macan tutul kuning dan energi pedang tak terbatas yang terpancar dari pedang Moyuan menghantam tubuh Hun Yan dengan keras. Seketika membuatnya memuntahkan darah, dan seluruh orang juga seperti peluru meriam, terlempar keluar dengan keras. Langsung menghantam bagian luar arena, orang-orang yang hadir tercengang. Aku segera berkata kepada mereka, kalian maju bersama saja, karena sekarang aku telah menunjukkan kekuatan yang cukup, pasti akan dianggap sebagai duri dalam daging oleh para Tianjiao ras iblis ini. Lebih baik biarkan mereka maju bersama, aku masih memiliki kesempatan untuk merebut tempat pertama. Sungguh arogan, meskipun kau mengalahkan mata jiwa, kau tidak mungkin berpikir kami. Sama seperti mata jiwa, sampah, kan? Seorang jenius iblis mengerutkan kening. Nada suaranya mengandung amarah, tetapi hanya memiliki kultivasi tingkat pertama alam tertinggi, berani mengucapkan kata-kata yang sangat arogan. Aku agak penasaran, siapa yang memberimu keberanian? Aku malas menjawab perkataannya. Kakiku bergerak, terbang ke langit tinggi, berdiri di udara, menghadap para jenius iblis di bawah. Karena kalian tidak ingin menyerang bersama, maka aku akan menyerang. Tunggu, tepat pada saat itu, sebuah suara datang dari kejauhan.